Jewel Cheng Season 27, masih dalam kendali. Dan asteris asteris dan asteris asteris dan asteris asteris 3 suara keras terdengar, dan 3 perisai terlempar. Namun, Lang Xie tidak dapat mengelak dari 2 yang tersisa, dan dengan asteris puff asteris yang keras, lengan kanannya yang memegang gada berduri terpotong di bahu, sementara perisai lainnya mengiris dengan kejam ke perutnya. Meskipun dia memiliki energi surgawi yang sangat kuat, tingkat kultivasi Lin Tiano jauh di atas miliknya, dan tepi tajam perisai hampir mengiris tubuhnya menjadi 2. 5 perisai ditarik kembali, berubah menjadi Tower Shield. Skill mengisi muncul sekali lagi, dan dengan ledakan keras, Lang Xie, yang kehilangan lengan kanannya, terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, sebuah anak panah terbang keluar, menembus tepat ke luka besar di perut Lang Xie. Dengan ledakan keras, tubuh Lang Xie akhirnya terbelah 2, jatuh dari panggung. Jelas bahwa dia sudah mati. Ketika 2 bagian Lang Xie jatuh ke tanah dengan 2 suara asteris puff asteris yang keras, seluruh penonton terdiam. Sejak turnamen manik surgawi dimulai, tidak ada yang pernah mati sebelumnya, apalagi adegan tragis seperti itu. Dalam satu pertarungan, 3 orang benar-benar mati. Selain itu, mereka semua mati dengan cara yang begitu tragis. Situasi seperti itu sangat langka dalam sejarah turnamen manik surgawi, apalagi fakta bahwa itu adalah kematian sepihak. Kunci kematian Lang Xie adalah Zhou Weiqing. Tepat saat Lin Tiano meluncurkan serangan kuatnya, semua penonton melihat Zhou Weiqing mengangkat tangan kirinya, menembakkan lampu hijau ke tubuh Lang Xie. Itu juga karena itu dia tertegun sejenak. Itu adalah belenggu angin Zhou Weiqing. Tanpa pertanyaan, dengan tingkat kultivasinya, skill itu tidak cukup untuk mengikat Lang Xie. Namun, itu masih cukup untuk memperlambatnya sejenak. Pada saat itu, hidup dan mati Lang Xie diputuskan. Adapun ledakan terakhir, itu secara alami efek ledakan dari Overlord Bow Zhou Weiqing. Kali ini, anggota tim pertempuran Baida tidak menyerang ke depan, karena mereka semua benar-benar terpana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kapten dan wakil kapten mereka akan mati di atas panggung begitu saja. Pada saat itu, semangat juang mereka benar-benar hancur. Lin Tiano menyimpan perisai set perakitan 5 permatanya, berbalik dan berjalan menuju Zhou Weiqing. Menepuk bahunya, matanya berkobar penuh semangat saat dia berkata, bagus sekali. Zhou Weiqing mengangguk padanya. Lagi pula, perasaan membunuh orang tidak senyaman itu. Namun, ini adalah konflik yang tidak dapat didamaikan antara kedua negara. Jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dikatakan Tang Xian kepadanya saat itu. Di medan perang, keterampilan pembatasan, terutama dalam tim, memainkan peran yang sangat besar. Dalam hal kekuatan murni, dengan dia dan Lin Tiano ditambahkan bersama, bahkan jika Qing Qian telah menghabiskan banyak energi langitnya, mereka masih bukan tandingan Lang Xie dan Qing Qian. Namun, justru karena keterampilan kontrolnya telah menguasai seluruh medan perang sejak awal, dia mampu mencapai kemenangan yang sempurna. Muen pernah memberitahu Zhou Weiqing bahwa hal yang paling kuat tentang seseorang bukanlah energi surgawi, keterampilan, atau bahkan kekuatan fisiknya, atau niat membunuhnya, tetapi kecerdasannya. Bahkan orang biasa yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga Raja Surgawi. Tanpa pertanyaan, ini adalah pertarungan yang sangat menarik. Namun, pada titik ini, semua penonton kehilangan kata-kata. Lagi pula, warga biasa ini belum pernah melihat banyak pembantaian dalam hidup mereka. Meski mereka jauh, mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di atas panggung. 2 VV, tim pertempuran Fei Li menang. Juri mengumumkan kemenangan untuk tim pertempuran Fei Li. Begitu Lin Tiano dan Zhou Weiqing melompat dari panggung, mereka langsung disambut dengan pelukan hangat dari rekan mereka. Mabuk Bao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bos, Weiqing, mulai saat ini dan seterusnya, Anda adalah pahlawan kekaisaran. Itu luar biasa, bahkan Lang Xie terbunuh. Hahaha. Setelah hening sejenak, juri berkata dengan sungguh-sungguh, pertarungan keempat, 1v1. Kedua tim, silakan naik ke atas panggung. Pada titik ini, skor keseluruhan sekarang 2-1, dan tim pertempuran Fei Li telah mengikuti rencana Zhou Weiqing dan berhasil memenangkan match point. Di sisi tim pertempuran Fei Li, semua pandangan mereka tertuju pada Zhou Weiqing. Zhou Weiqing mengangguk ke arah mereka, sebelum melangkah ke atas panggung sekali lagi. Memang, dia telah mengeluarkan sedikit energi surgawi sebelumnya, tetapi tidak ada yang tahu seberapa cepat dia bisa memulihkannya. Dari saat dia menggunakan semua energi surgawinya hingga dia pulih sepenuhnya, dengan semua 13 pusaran energinya diaktifkan, Zhou Weiqing dapat pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu kurang dari setengah jam. Ini adalah hal yang paling menakutkan tentang dirinya. Jika itu di medan perang, Master Bat surgawi seperti dia yang bisa mempertahankan pertarungan untuk waktu yang lama bahkan lebih menakutkan daripada Master Bat surgawi tahap Zhong 6 permata. Teknik Dewa Abadi telah menyiksa Zhou Weiqing selama bertahun-tahun,
Tetapi sekarang setelah dia menyelesaikan tahap kedua, Zhou Weiqing perlahan mulai memahami bagaimana rasanya bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa dan cobaan hidup dan mati yang terus-menerus, manfaat dari teknik Dewa Abadi juga sangat besar. Melihat Zhou Weiqing melangkah ke atas panggung sekali lagi, mata anggota tim pertempuran Baida menjadi merah. Tanpa Lang Xie menahan mereka, mereka berjuang untuk menjadi yang pertama menyerang. Namun, tepat pada saat itu, Lang Xie, yang telah dibawa kembali ke rumah peristirahatan, tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencengkeram keras salah satu anggota tim. Ketika seseorang dipotong menjadi dua di bagian pinggang, dia tidak akan langsung mati. Tentu saja, dia tidak akan selamat, tetapi itu akan memakan waktu. Pemimpin, kamu, anggota tim pertempuran Baida yang tersisa memandangi Lang Xie yang tidak berdarah, dan tubuh mereka mulai bergetar. Suara Lang Xie sangat serak sehingga tidak terdengar seperti manusia, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, akui kekalahan, kami mengakui kekalahan. Kami tidak dapat membiarkan kematian lagi. Kita harus membalas dendam, tetapi kita tidak boleh mengorbankan hidup kita dengan sia-sia. Kalian semua adalah elit kekaisaran. Suatu hari, Anda akan membalas dendam untuk kami di medan perang. Setelah mengatakan itu, hidupnya akhirnya berakhir, dan kepalanya merosot ke samping saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tim pertempuran Baida tidak bertentangan dengan keinginan Lang Xie, dan mereka mengaku kalah. Namun, berdiri di atas panggung, Zhou Weiqing dapat dengan jelas melihat bahwa ketika anggota tim pertempuran Baida membawa 3 mayat keluar dari rumah peristirahatan dan meninggalkan panggung, mereka semua menatapnya dengan mata merah. Mata Zhou Weiqing tenang. Bukannya dia sudah terbiasa mati, tapi ini adalah dendam antara kerajaan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Tim pertempuran Fei Li telah mengalahkan tim pertempuran Baida dalam 3 pertandingan, dan sama baiknya dengan mengumumkan bahwa mereka adalah tim pertama yang masuk 8 besar. Tentu saja, itu tanpa mempertimbangkan 4 tim unggulan. Meski masih ada 2 babak penyisihan, hasil grup ketiga sudah ditentukan dengan kekalahan tim pertempuran Baida. Awalnya, kerajaan lain berharap kedua belah pihak akan menderita kerugian besar, tetapi harapan mereka juga pupus. Perkelahian berlanjut, tetapi dengan intensitas dan pertumpahan darah dari pertarungan sebelumnya, sisa pertarungan tampak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Bahkan mereka yang tidak terlalu memikirkan tim pertempuran Fei Li mulai berubah pikiran. Tanpa pertanyaan, Zhou Weiqing bersinar terang dalam pertarungan ini. Namun, di saat yang sama, Lin Tiano juga menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di pertarungan terakhir. Tanpa dia sebagai andalan tim, tidak peduli berapa banyak keterampilan kontrol yang dimiliki Zhou Weiqing, dia tidak akan mampu mengalahkan Lang Ye dan Qing Qian, apalagi membunuh mereka. Saat mereka duduk di rumah peristirahatan, anggota tim pertempuran Fei Li dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat tim lain pergi untuk makan siang. Ye Pao Pao meninju keras Zhou Weiqing. Bocah kecil yang baik, kamu telah membantuku membalas dendam. Anda tidak membiarkan saya dimarahi tanpa alasan. Saya bertanya-tanya apakah penonton masih bisa makan setelah melihat adegan berdarah seperti itu. Lin Tiano berkata, dalam hal memerintah, saya terlalu tenang dan mantap. Saya tidak sekreatif Weiqing, dan saya tidak memiliki kemampuan memerintah yang berani dan imajinatif. Mulai sekarang, sisa pertarungan akan berada di bawah komando Weiqing. Apakah ada yang keberatan? Tidak peduli kemampuan memerintah Zhou Weiqing atau kekuatannya di medan perang, dia telah mendapatkan persetujuan dari rekan satu timnya. Terutama dalam pertarungan 2VV, kekuatan yang dia perlihatkan bahkan menyebabkan Xiao Yan dan Mabuk Bao 5 Permata merasakan rasa takut. Mereka jelas bahwa bahkan jika mereka berdua menggantikan Qing Qian dan Lang Ye, hasilnya akan tetap sama. Dengan demikian, posisi Zhou Weiqing di tim pertempuran Fei Li naik dengan selisih yang besar, sampai-sampai dia berada di urutan kedua setelah Lin Tianao, andalan tim. Zhou Weiqing menggeliat dengan malas. Dalam waktu sesingkat itu, energi langitnya hampir sepenuhnya pulih. Ayo kembali. Tidak banyak yang bisa dilihat di pertarungan sore hari. Pertarungan selanjutnya melawan tim pertempuran KO akan lebih mudah, jadi manfaatkan periode waktu ini untuk menyesuaikan diri dengan kondisi terbaikmu. Anggota tim lainnya berdiri, dan Drunken Bao berkata, Weiqing, kamu adalah orang paling berani yang pernah saya lihat. Bos benar, strategi Anda yang berani dan tidak dibatasi adalah sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh siapapun. Namun, mari kita perjelas, ketika saatnya tiba, saya pasti akan bertarung. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, bahkan jika kamu tidak ingin bertarung, aku akan memastikan kamu melakukannya. Baik Anda dan Xiao Yan adalah senjata rahasia tim pertempuran kami. Dalam hal itu, dia benar. Sampai sekarang, 2 Batmaster Surgawi 5 Permata Mabuk Bao dan Xiao Yan belum bertarung. Meskipun mereka lebih lemah dari Lin Tianao dalam hal kekuatan, untuk mencapai tahap 5 permata di usia yang begitu muda, mereka benar-benar jenius. Lagi pula, Drunken Bao baru berusia 27 tahun, dan Xiao Yan baru berusia 26 tahun, keduanya lebih muda dari Lin Tianao.
Anggota tim pertempuran Fei Li lainnya kembali ke penginapan mereka, dan Zhou Weiqing makan enak lagi sebelum mengambil sebotol air, bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk melanjutkan pelatihan keterampilannya. Saat dia hendak menutup pintu, Lin Tianao tiba. Weiqing, aku ingin bicara sedikit denganmu, kata Lin Tianao. Zhou Weiqing dengan cepat mengundangnya masuk. Meskipun Lin Tianao telah kalah taruhan dengannya, dan telah menjadi pengikutnya, Zhou Weiqing masih sangat menghormati pemimpin tim pertahanan penuh yang tenang dan mantap ini. Bab 262. Karakter Lin Tianao sama stabilnya dengan kemampuannya, dan Zhou Weiqing tahu bahwa dia adalah tipe yang lebih radikal. Orang seperti itu membutuhkan pasangan yang stabil seperti Lin Tianao untuk saling melengkapi, untuk dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Lin Tianao dan Zhou Weiqing tidak pernah bertele-tele saat berbicara, dan dia pasti tipe orang yang menerima taruhan dan menerima kekalahan, terutama karena mereka memiliki kontrak di antara mereka. Weiqing, apakah sesuatu terjadi pada Nona Bing Er? Mendengar pertanyaan Lin Tianao, Zhou Weiqing terkejut. Bagaimana kamu tahu? Lin Tianao mengerutkan alisnya dan berkata, sejak kita meninggalkan kota Fei Li, kamu belum berkultivasi dengan serius. Tetapi baru-baru ini, Anda telah berkultivasi dalam pengasingan, dan Anda belum makan atau minum apapun selama beberapa hari. Meskipun kita belum lama mengenal satu sama lain, saya cukup mengenal karakter Anda. Selanjutnya, Lady Bing Er telah menghilang. Selain sesuatu yang terjadi padanya, saya tidak bisa memikirkan alasan lain bagi Anda untuk bekerja keras. Weiqing, tidak peduli apakah aku pengikutmu, atau bahkan pemimpinmu, aku tidak peduli. Karena sesuatu terjadi pada Nyonya Bing Er, mengapa Anda tidak memberi tahu kami? Berpartisipasi dalam turnamen Heavenly Bet memang penting, tapi Lady Bing Er juga rekan kami. Jika bukan karena fakta bahwa kami bertemu Sangguan Sue, Er, yang terlihat persis seperti Bing Er, saya akan berpikir bahwa Anda telah mengarang cerita kerabat istana hamparan surga. Zhou Weiqing tersenyum pahit dan berkata, bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi sebenarnya, tidak ada dari Anda yang dapat membantu saya dalam masalah ini, dan saya hanya dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri. Omong-omong, bahkan sekarang, saya masih merasa itu sedikit tidak nyata. Memang, dia memang bertemu dengan saudara kembar dari Istana Hamparan Surga, tetapi masalahnya adalah ayah mereka bernama Sangguan Tianyu, dan dia adalah tuan istana kedua dari Istana Hamparan Surga. Dia setidaknya pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi, bahkan mungkin lebih tinggi. Hari itu, kamu mendengar apa yang dikatakan Sangguan Suer. Kecuali aku bisa mengalahkannya, aku tidak akan bisa bersama Bing Er. Namun, Lady Suer ini, yang kemungkinan akan menjadi penerus Istana Hamparan Surga, memiliki tingkat kultivasi 7 permata. Selain itu, sangat mungkin bahwa dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dengan Master Permata Mata Kucing Alexandrite, dan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Bagaimana bisa mudah mengalahkannya? Aku hanya 2 atau 3 tahun lebih muda darinya. Dia juga terus meningkat. Lin Tianao tersenyum tipis dan berkata, Weiqing, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Aku selalu berpikir bahwa dalam hal bakat, kamu adalah yang terbaik yang pernah aku lihat. Bahkan di 5 Great Saint Lands, aku khawatir tidak seseorang lebih kuat darimu. Jangan lupa bahwa kami bukan dari tanah suci itu, dan kami bahkan bukan dari klan Master Manik Surgawi. Sebagai contoh, Sangguan Suer dan yang lainnya yang lahir langsung dari Great Saint Lands, dari usia yang sangat muda, mereka telah dibersihkan oleh Heavenly Bet Master yang kuat dengan energi surgawi, memelihara tubuh mereka. Sejak usia 3 tahun, dia mulai mengolah energi surgawi. Manik surgawi mereka kemungkinan besar terbangun ketika mereka berusia 6 atau 7 tahun. Setelah itu, saya akan berlatih keras setiap hari, dengan bantuan berbagai obat spiritual, dan dengan bantuan teknik kultivasi yang luar biasa, saya akan dapat dengan cepat meningkatkan energi langit saya sendiri. Peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan semuanya disiapkan oleh para tetua, dan tidak perlu khawatir tentang mereka sama sekali. Bahkan arah kultivasi mereka akan dipikirkan oleh orang lain. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada Master Bet Surgawi biasa manapun. Kalau tidak, bagaimana bisa ada 6 atau 7 permata sebelum usia 20? Tidak peduli penyihir kecil atau Sangguan Suer, mereka semua seperti itu. Namun, kita berbeda. Kita semua lahir dari keluarga biasa, bahkan rakyat jelata. Kebangkitan Bet Surgawi sebagian besar karena keberuntungan. Bisa mulai berkultivasi sejak usia 10 tahun sudah sangat bagus. Selanjutnya, dalam proses budidaya, kita harus menderita untuk peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan. Teknik kultivasi kami pasti tidak sebaik teknik mereka. Dapat dikatakan bahwa bagi kami untuk mencapai level kami saat ini, itu semua karena kerja keras kami sendiri. Kamu belum genap 17 tahun kan? Untuk dapat mencapai tingkat kultivasi 3 permata, bagi kami Heavenly Bet Master dari keluarga biasa, itu sudah sangat langka. Saya dapat menjamin bahwa ketika Anda mencapai usia saya, kekuatan Anda pasti akan berada di atas saya. Metode kultivasi kami pasti lebih lambat dari mereka, tapi bukannya tanpa manfaatnya. Lagi pula,
Kami telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan yayasan kami jauh lebih kuat dari mereka, dan kami menghargai peralatan penyimpanan dan konsolidasi keterampilan kami. Selain itu, kami memiliki lebih banyak pengalaman tempur daripada mereka. Sederhananya, jika saya bertemu dengan seorang murid dari keluarga bangsawan, selama tingkat kultivasi kita tidak terlalu jauh, dan dia tidak memiliki lebih dari 2 atribut, saya memiliki kepercayaan 100% untuk menang. Keinginan bertarung bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipupuk atau dibudidayakan dengan kondisi prima. Selain itu, saya juga menemukan bahwa tingkat kultivasi Anda meningkat agak cepat. Belum lama, tetapi energi surgawi Anda telah meningkat secara keseluruhan. Selain itu, Anda memiliki mata kucing Alexandrite, permata elemental yang menantang surga. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda pasti akan dapat mengalahkan Sangguan Suer, bahkan mungkin melampaui level untuk mengalahkannya. Saat dia berbicara sampai saat itu, Lin Tianou berhenti sejenak. Kata-katanya penuh percaya diri, memengaruhi emosi Zhou Weiqing. Tenang dan mantap, tidak pernah kekurangan gairah. Ini adalah Lin Tianou. Zhou Weiqing merasa semakin beruntung karena dia bisa membuat Lin Tianou menjadi pengikutnya. Melihat Zhou Weiqing, Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh, namun, Weiqing, kamu harus ingat bahwa semuanya ada prosesnya. Terlebih lagi untuk kultivasi. Seseorang tidak bisa terlalu terburu-buru. Kalau tidak, sangat mungkin seseorang akan mengamuk. Jika itu masalahnya, maka semua yang telah Anda kerjakan dengan sangat keras akan sia-sia. Anda tidak akan pernah bisa melihat Bing Er Anda lagi. Apakah kamu mengerti? Hati Zhou Weiqing jernih. Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Tianou mengatakan kepadanya kata-kata ini karena dia takut dia akan berlebihan dalam kultivasinya, menyebabkan efek sebaliknya. Karena itu, dia terus mengingatkannya. Zhou Weiqing adalah satu-satunya anak di keluarganya, tetapi dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat Lin Tianou, seolah-olah dia sedang melihat kakak laki-lakinya yang berhubungan darah. Mendengar kata-katanya, dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk berulang kali. Lin Tianou berdiri dan menepuk bahu Zhou Weiqing. Kamu adalah orang yang cerdas, dan juga sangat cerdas. Ketika saya mengatakan bahwa kamu adalah orang paling berbakat yang pernah saya temui, itu jelas bukan sekedar pujian. Bagi orang yang cerdas, tidak perlu banyak bicara. Saya pikir Anda sudah mengerti. Budidaya adalah suatu keharusan, tetapi prosesnya tidak boleh salah. Weiqing, lakukan yang terbaik. Anda terlahir dengan karisma seorang komandan, mampu memengaruhi orang-orang di sekitar Anda dengan kemampuan mengubah taktik dan kepribadian Anda. Bahkan saya tidak terkecuali. Jika kali ini, kami dapat berhasil dalam turnamen manik surgawi seperti yang telah Anda prediksi, maka ketika kami kembali, Anda pasti akan naik ke level yang lebih tinggi dalam semua aspek. Tidak akan lama sebelum Anda lulus dari Akademi Militer Fei Li, dan Anda pasti akan bisa bersinar di pasukan manapun. Setelah mengatakan itu, Lin Tianou menepuk bahu Zhou Weiqing sekali lagi sebelum berjalan keluar ruangan. Setelah menutup pintu, Zhou Weiqing tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia bergumam pada dirinya sendiri, Tianer, terima kasih. Jika bukan karena fakta bahwa Anda telah memperkuat kepercayaan diri saya tidak akan bisa mendapatkan pengikut seperti Kakak Lin. Fat Chet, yang masih berbaring di tempat tidur, mendengar kata-kata Zhou Weiqing, dan tubuhnya sedikit berkedut sebelum berhenti bergerak. Sebuah cahaya redup melintas di mata Zhou Weiqing, dan dia duduk kembali di tempat tidur. Tentu saja, dia mengerti kata-kata Lin Tianou. Itu adalah dorongan baginya, dan juga peringatan baginya. Dia tidak memberitahu Lin Tianou apa yang sedang dia kembangkan. Lagi pula, teknik tempering 3000 terlalu mengejutkan, dan teknik Dewa Abadi bisa dikatakan sebagai rahasia terbesarnya. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan seseorang, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkannya. Lagi pula, teknik 3000 tempering hanya untuk melatih skill, dan paling banyak itu hanya akan menguras kekuatan fisiknya. Itu pasti tidak akan mempengaruhi penanaman energi surgawi Zhou Weiqing. Lagi pula, hanya ketika mengolah energi surgawi akan ada kemungkinan penyimpangan kultivasi. Meskipun teknik Dewa Abadinya sangat aneh, dan sangat berbahaya, hal baiknya adalah selama itu tidak menembus titik akupuntur kematiannya, itu hanya akan membawa manfaat bagi Zhou Weiqing. Cahaya hitam perlahan menjadi lebih terang. Kali ini, Zhou Weiqing bersiap untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang sentuhan kegelapan. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia semakin menyadari bahwa keterampilan yang membatasi ini memiliki efek yang sangat besar dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan bantuan keterampilan inilah dia sering mampu membalikkan keadaan dan mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya. Tanpa pertanyaan, sentuhan kegelapan bukanlah keterampilan kontrol terkuat Zhou Weiqing. Namun, itu adalah salah satu yang paling serbaguna. Tidak peduli apakah itu peningkatan persepsi, atau mampu mempengaruhi banyak target sekaligus, atau bahkan memiliki begitu banyak tentakel, itu memiliki potensi yang jauh lebih tinggi daripada keterampilan kontrol lainnya. Itu juga salah satu keterampilan terpenting yang dapat meningkatkan kekuatan Zhou Weiqing dalam waktu singkat. Karena itu,
Zhou Weiqing memilih sentuhan kegelapan sebagai keterampilan berikutnya untuk teknik tempering 3000. Dengan dua pengalaman sebelumnya, Zhou Weiqing jauh lebih akrab dengannya kali ini. Sentuhan kegelapan ini sedikit berbeda dari dua keterampilan sebelumnya. Setelah dirilis, skill akan bertahan lebih lama, memberi Zhou Weiqing lebih banyak waktu untuk mengalaminya. Tentu saja, berapa kali dia menggunakannya akan jauh lebih sedikit. Selain fakta bahwa itu akan membuatnya merasa lemah, Zhou Weiqing sangat menyukai teknik tempering 3000. Itu karena saat dia mengolah skillnya, itu juga bisa meningkatkan energi langitnya secepat mungkin. Apa yang lebih cocok untuknya selain itu? Setelah menggunakan teknik tempering 3000 dua kali, hanya dalam 6 atau 7 hari, Zhou Weiqing sudah dapat merasakan bahwa energi surgawinya telah meningkat lebih dari 20 hari dari kultivasi normal. Jika dia diberi cukup waktu, bahkan jika dia membutuhkan waktu sebulan untuk meningkatkan energi langitnya, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap energi surgawi Sen. Ini juga alasan mengapa dia sangat termotivasi untuk berkultivasi. Merekomendasikan buku saudara. Judul buku, Dokter Super Abadi. Slogan iklan. Dia adalah dokter pemula di Rumah Sakit Akademi Kota Yong, baru saja lulus dan terjun ke masyarakat. Dia adalah seorang dokter abadi dengan keterampilan medis yang luar biasa, dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Tidak ada yang tidak dia ketahui. Dua identitas yang sangat berbeda pada orang yang sama, percikan api seperti apa yang akan terbang saat mereka berbenturan. Bab 263. Ada satu hal yang benar tentang Lin Tianou. Selama Zhou Weiqing diberi kerja keras 2 atau 3 tahun lagi, dia pasti akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Saat cahaya hitam menyebar, sentuhan kegelapan perlahan menyebar. Ruangan itu tidak terlalu besar, dan ketika sentuhan kegelapan menyebar dari tubuh Zhou Weiqing, itu bisa mencapai hampir setiap sudut ruangan. Zhou Weiqing mulai mencoba menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk mengendalikan sentuhan kegelapan untuk melakukan tindakan yang berbeda, pada saat yang sama mencoba untuk merasakan karakteristik dan kekuatan sentuhan kegelapan dengan lebih baik. Saat dia mencoba, Zhou Weiqing langsung merasakan perbedaan antara keterampilan atribut kegelapan dan keterampilan atribut spasial. Keterampilan atribut spasial adalah tentang melepaskan kekuatan mereka dalam sekejap. The Spatial Rain adalah salah satu contohnya. Meski hanya berlangsung selama 3 detik, saat dilepaskan adalah yang paling penting. Namun, keterampilan atribut kegelapan berbeda. Saat Touch of Darkness dilepaskan, bisa dikatakan bahwa seluruh skill baru saja dimulai, dan kontrol setelah itu adalah yang paling penting. Ini baru percobaan pertama, dan Zhou Weiqing sudah merasa agak melelahkan. Lagi pula, sentuhan kegelapan memiliki terlalu banyak tentakel, dan untuk mengendalikan begitu banyak tentakel yang berbeda sekaligus, tidak hanya membutuhkan kemampuan perhitungan yang sangat tinggi, tetapi juga membutuhkan kontrol tingkat tinggi. Itu seperti otak manusia yang terbelah menjadi selusin bagian, dan Zhou Weiqing segera merasakan kesulitan dalam mengendalikannya. Meskipun kontrol semacam ini tidak menghabiskan banyak energi surgawinya, itu masih sangat menguras semangatnya. Setelah melepaskan sentuhan kegelapan pertama, kali ini, Zhou Weiqing tidak terburu-buru melepaskan skill kedua, malah duduk di sana dan mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mencoba mengingat umpan balik yang diberikan Touch of Darkness padanya. Hal terbaik tentang Touch of Darkness adalah dapat meningkatkan persepsi pengguna, dan itu juga merupakan salah satu aspek keterampilan yang paling berharga. Dengan persepsi yang meningkat, Zhou Weiqing dapat memahami misteri keterampilan dengan lebih mudah, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuatnya lebih sulit untuk mencerna dan menyerap semuanya. Sama seperti itu, Zhou Weiqing terus melepaskan satu demi satu sentuhan kegelapan sambil terus mengalami misteri yang mendalam darinya. Waktu berlalu dengan lambat, sedikit demi sedikit. Kali ini, Zhou Weiqing hanya bertahan selama 1 hari, dan bahkan sebelum dia bisa menghabiskan air di dalam toples, dia tidak punya pilihan selain mengakhiri pelatihan tempering 3000 sebelum waktunya. Alasannya sederhana, dia baru saja pingsan. Bagi Zhou Weiqing, mengendalikan sentuhan kegelapan adalah menguras jiwanya yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia tidak pernah benar-benar mengolah energi spiritualnya sebelumnya. Dia tidak tahu apa efeknya pada keterampilan kontrol. Sebenarnya, sebagian besar Master Manik Surgawi, dan mereka tidak mengolah energi spiritual mereka. Sebagai kekuatan mereka, energi spiritual mereka secara alami juga akan perlahan. Sifat unik dari sentuhan kegelapan menyebabkan energi spiritual Zhou Weiqing sangat terkuras. Ketika tubuhnya masih bisa menerimanya, tetapi energi spiritualnya sudah mencapai batasnya, karena perlindungan diri, tubuhnya secara otomatis jatuh pingsan, dan rohnya juga tertidur lelap. Bahkan Zhou Weiqing sendiri tidak mengetahui bahwa setelah sesi kultivasi ini, dia telah menemukan jalan baru dan menemukan cara khusus untuk mengolah energi spiritualnya. Di permukaan, energi spiritual tampaknya tidak banyak berguna bagi siapapun selain mereka yang memiliki atribut Sein. Namun, sebenarnya, karena atribut roh adalah salah satu dari 3 atribut Sein, bagaimana mungkin itu tidak banyak berguna?
Semakin kuat energi spiritual seseorang, semakin besar kendali yang mereka miliki atas keterampilan mereka. Jumlah energi surgawi yang sama, keterampilan yang sama, di tangan seseorang dengan energi spiritual tinggi, akan jauh lebih kuat. Saat Zhou Weiqing tertidur lelap, tidak jauh darinya, Fat Chat membuka matanya, menatapnya. Saat ini, mata Fat Chat dipenuhi dengan keterkejutan, menatap Zhou Weiqing dengan aneh. Bagaimana dia melakukannya? Kucing gemuk bertanya-tanya dalam hati. Beberapa hari yang lalu, ketika Zhou Weiqing pertama kali memulai teknik tempering 3000, itu telah memberinya kejutan besar. Teknik tempering 1000 ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang diketahui oleh Master Bat surgawi manapun. Namun, untuk bisa berlatih seperti Zhou Weiqing jelas merupakan salah satu dari jenisnya. Bahkan anggota dari 5 Great Saint Lens akan menggelengkan kepala saat menyebut teknik 1000 tempering. Metode pelatihan seperti itu terlalu merusak vitalitas seseorang, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan serius pada fondasi seseorang. Dengan demikian, meskipun banyak orang mengetahui manfaat dari metode pelatihan semacam itu, mereka yang benar-benar memilih untuk menggunakannya sangat sedikit. Kebanyakan Heavenly Bat Masters lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dalam proses pelatihan untuk memahami skill mereka, daripada menggunakan metode ekstrim seperti itu. Beberapa hari yang lalu, ketika Fat Chat melihat Zhou Weiqing menyelesaikan lebih dari 1.500 keterampilan dalam satu hari, dia tertegun tak bisa berkata-kata. Dia lebih tahu dari Zhou Weiqing apa artinya itu. Selain itu, dia telah berada di sisi Zhou Weiqing begitu lama, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya tentang pelatihan pribadi Zhou Weiqing. Dia segera menyadari bahwa Zhou Weiqing telah menemukan jalur pelatihan yang paling cocok untuknya. Kebenaran telah membuktikan hal itu. Pertama-tama, Spatial Ren dan Silver Emperor Wing Slash milik Zhou Weiqing sangat berguna dalam turnamen Heavenly Bat. Namun, fakta bahwa energi surgawi Zhou Weiqing telah meningkat dengan kecepatan tinggi tanpa bahaya sudah merupakan sesuatu yang mengagumkan. Hari ini, Fat Chat sekali lagi dikejutkan oleh Zhou Weiqing. Perasaannya yang tajam telah menemukan bahwa energi spiritual Zhou Weiqing terus berfluktuasi dalam keadaan tidak stabil. Itu sangat akrab dengan getaran seperti itu. Bagaimanapun, itu adalah seorang pembudidaya energi spiritual. Tanpa diragukan lagi, dalam proses meredam sentuhan kegelapan, energi spiritual Zhou Weiqing sendiri juga sedang ditempa. Apakah dia orang aneh atau jenius? Itulah satu-satunya pemikiran di benak Fat Chat. Namun, bahkan dia tidak tahu bahwa meskipun dia tahu bahwa Zhou Weiqing tumbuh semakin kuat, dan bahwa dia mungkin tidak dapat mengendalikannya di masa depan, dia tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan sukacita. Pada titik ini, dia tampaknya telah melupakan pelecehan Zhou Weiqing terhadapnya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, perasaan aneh menyebabkan Zhou Weiqing terbangun dari tidur nyenyaknya. Hal pertama yang dia rasakan adalah dingin. Seluruh tubuhnya dingin, dan dingin dari dalam keluar. Seolah-olah ada balok es yang sangat besar di tubuhnya, terus-menerus memancarkan aura dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya dan menembus kulitnya. Dingin seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dinginnya dunia luar. Begitu Zhou Weiqing bangun, seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali, dan bahkan giginya mulai bergemeletuk. Apa yang salah? Apa yang salah dengan saya? Zhou Weiqing sangat terkejut. Ketika kesadarannya menjadi jernih, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Berfokus pada tubuh bagian dalamnya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan energi langitnya sendiri. Pada saat itu, hatinya terasa seperti telah jatuh ke gudang es, bahkan lebih dingin dari tubuhnya sendiri. Penyimpangan kultivasi. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkan Zhou Weiqing. Tidak peduli berapa banyak dia menolak untuk percaya bahwa dia telah mengamuk dalam kultivasinya, kebenaran ada tepat di depannya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkan mengapa dia mengamuk. Itu karena perasaan sedingin es telah menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Meridian seluruh tubuhnya, otot, organ dalam, semuanya tampak terjerat dalam dingin. Rasa sakit yang tak terlukiskan bahkan lebih tak tertahankan daripada saat dia menembus titik akupuntur kematiannya. Menerobos titik akupuntur kematiannya adalah perasaan hampa, seolah-olah semua energi di tubuhnya terkuras habis. Namun, hawa dingin saat ini terasa seperti hendak membekukannya menjadi debu. Zhou Weiqing bahkan mulai mendengar tulangnya sendiri mengerang, suara itu hampir membuatnya hancur. Namun, pada saat ini, pikirannya sangat jernih, dan persepsi rasa sakitnya sangat kuat. Seolah-olah dia telah diserang oleh kutukan dumnya sendiri, dan rasa sakitnya semakin dalam. Saat Zhou Weiqing terbangun, Fat Chat juga terbangun. Mata ungunya melebar saat dia menatap Zhou Weiqing. Perlahan, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dalam sekejap, tubuh sepanjang 3 meternya terungkap. Dia tidak menyentuh Zhou Weiqing, tetapi keterkejutan di matanya semakin kuat dan kuat. Dia hanya berdiri di sana, diam-diam menyaksikan perubahan pada tubuh Zhou Weiqing.
Di mata Fat Chat, seluruh tubuh Zhou Weiking berubah menjadi abu-abu. Memang, abu-abu. Bahkan rambut hitamnya, semuanya telah berubah menjadi abu-abu. Kulit abu-abu, mata abu-abu, bahkan kukunya menjadi abu-abu. Lapisan tebal aura jahat tampak menyebar di kulit Zhou Weiking, tapi tidak menyebar keluar. Jika bukan karena fakta bahwa dia melihatnya dengan matanya sendiri, bahkan Fat Chat tidak akan bisa merasakan perubahan pada tubuh Zhou Weiking. Jika Lin Tianao dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti tidak akan bisa melihat apa yang terjadi pada Zhou Weiking. Bahkan penyihir kecil, yang berasal dari Sekte Iblis Surgawi, mungkin tidak bisa mengerti. Namun, Fat Chat berbeda. Dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui apa yang terjadi pada tubuh Zhou Weiking. Itu karena belum lama ini, hal seperti itu terjadi padanya. Evolusi, itu adalah evolusi. Benar, Fat Chat mengerti. Zhou Weiking berkembang. Berkembang seperti binatang surgawi. Meskipun dia tidak mengerti, sebagai manusia, bagaimana tubuh Zhou Weiking bisa mengalami evolusi seperti itu, dia mengetahuinya dengan jelas. Baginya, evolusi seperti itu sama seperti bagaimana dia membantu Zhou Weiking terakhir kali dia berevolusi. Bahkan jika itu hanya akibatnya, itu tetap akan membawa manfaat besar baginya. Namun, apa yang Fat Chat tidak mengerti adalah bahwa dalam proses berevolusi, tubuh Zhou Weiking tidak memancarkan aura tebal seperti binatang surgawi, menyebabkan binatang surgawi lainnya mengingini dia. Bab 264. Situasi seperti itu akan terjadi ketika binatang surgawi berevolusi, dan itu juga merupakan salah satu faktor pembatas utama bagi binatang surgawi. Ketika dia berevolusi, bukankah itu alasan yang tepat mengapa dia menarik begitu banyak binatang surgawi tingkat Zong, dan bahkan penyihir kecil ketika hanya ada sedikit binatang surgawi? Namun, evolusi Zhou Weiking tidak memiliki masalah seperti itu. Kulitnya ditutupi dengan 1 inci cahaya abu-abu, sepenuhnya melindungi seluruh tubuhnya, tidak membocorkan aura sama sekali. Di mata kucing gemuk, itu hanya bisa berarti satu hal, evolusi Zhou Weiking jauh lebih kuat daripada miliknya. Dengan kata lain, Zhou Weiking yang berevolusi, dalam arti tertentu, adalah binatang surgawi yang bahkan lebih tinggi darinya. Itulah alasan mengapa Fat Chat sangat bingung. Sebagai harimau roh surgawi ilahi, dia sudah berdiri di puncak piramida binatang surgawi. Dia adalah binatang surgawi sejati. Dia adalah binatang surgawi yang bisa dibandingkan dengan manusia, bahkan mungkin melampaui mereka dalam tingkat kultivasi, mencapai tahap dewa surgawi. Bahkan berdiri di puncak piramida, dia bisa merasakan bahwa evolusi Zhou Weiking jauh lebih tinggi darinya. Apa artinya itu? Fat Chat bingung, tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa Zhou Weiking saat ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan seperti itu hanya akan muncul ketika binatang surgawi tingkat rendah bertemu dengan binatang surgawi tingkat tinggi. Tidak, itu bahkan lebih jelas dari itu. Perbedaan antara binatang surgawi tingkat rendah dan binatang surgawi tingkat tinggi bukan dalam hal tingkat kultivasi, tetapi garis keturunan. Itu seperti perbedaan antara Heavenly God Stage Divine Heavenly Spirit Tiger dan Zong Stage Heavenly Beast. Tatapan ragu di mata Fat Chat semakin kuat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini pasti tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi binatang surgawi tingkat yang lebih tinggi dariku? Dia jelas manusia. Selain itu, di dunia ini, seharusnya tidak ada binatang surgawi dengan garis keturunan yang lebih kuat dariku. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu tidak bisa mengubah fakta di depannya. Saat cahaya abu-abu menyebar ke tubuh Zhou Weiking, pakaian di tubuh Zhou Weiking diam-diam larut dan menghilang. Untungnya, dia pingsan di tanah. Kalau tidak, tempat tidur pun akan hancur karena dia. Cahaya abu-abu semakin kuat dan kuat, dari 1 inci menjadi 2 inci, lalu 3 inci. Setelah 2 jam, Zhou Weiking hanya memiliki jejak kesadaran yang tersisa di matanya. Seluruh tubuhnya mati rasa karena dingin yang ekstrim, dan cahaya abu-abu di sekitar tubuhnya telah mencapai ketebalan 1 kaki. Kucing gemuk dapat dengan jelas merasakan bahwa ia akan mendapat manfaat dari evolusi Zhou Weiking, tetapi pada saat ini, ia tidak berani mendekat. Bahkan dengan garis keturunan dan kultivasinya, tidak yakin apa yang akan terjadi jika menempel di dekatnya. Karena itu, hanya bisa menunggu. Ketika cahaya abu-abu mencapai ketebalan 1 kaki, itu berhenti semakin dalam, dan tato harimau hitam yang familiar mulai merembes keluar dari bawah kulit Zhou Weiking. Sekali lagi, itu dimulai dari kaki kanannya, dan dalam sekejap mata, menutupi setiap inci tubuh Zhou Weiking. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah kata, Raja di dahi Zhou Weiking tidak lagi hitam, tapi abu-abu, abu-abu sebening kristal. Itu bukan abu-abu yang mematikan, tetapi dipenuhi dengan spiritualitas yang tak terlukiskan. Kata abu-abu, Raja seperti mata khusus, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Tulang Zhou Weiking mulai mengeluarkan serangkaian suara berderak dan meletus, dan cahaya abu-abu di sekitar tubuhnya mulai bergerak berirama. Perubahan terbesar ada di pelukan Zhou Weiking.
Pada titik ini, lengannya mulai membengkak perlahan. Pada awalnya, Fat Chat dapat melihat pembuluh darah di bawah kulit lengan Zhou Weiqing tumbuh, menopang kulit. Perlahan, pembuluh darah menghilang di bawah serat otot yang tebal. Hanya dalam waktu singkat, ukuran lengan Zhou Weiqing menjadi 2 kali lipat dari bahunya, dan tato harimau hitam tebal di lengannya seperti gelombang laut, karena rasa kekuatan yang kuat terpancar dari lengannya. Pada saat ini, tubuh Zhou Weiqing mulai bergerak. Arus udara kelabu mendukungnya, dan dia perlahan melayang dari tanah. Kaki kirinya di atas tanah, dan kaki kanannya diangkat tinggi, terutama kaki kanannya yang diangkat ke titik yang tidak jauh dari kepalanya. Selain fakta bahwa Fat Chat dapat melihat dengan jelas, dia terkejut saat mengetahui bahwa seluruh kaki kanan Zhou Weiqing telah berubah menjadi hitam pekat. Kaki kanannya yang hitam pekat sepertinya telah mengalami beberapa perubahan, karena kaki kanannya memanjang sekitar setengah meter. Kaki kanannya bahkan mulai bengkok, berubah menjadi kail hitam besar. Dalam sekejap kail itu terbentuk, semua cahaya abu-abu di sekitar tubuh Zhou Weiqing tampaknya telah menemukan sumbernya, saat itu melonjak menuju kaki kanannya. Pada saat ini, dua lengan tebal dan kuat Zhou Weiqing ditopang di tanah. Aura menakutkan terus memancar dari tubuh Zhou Weiqing, saat lengannya membesar 2 kali lipat, kukunya tumbuh sekitar 2 inci panjangnya, bersinar dengan cahaya abu-abu gelap, terlihat sangat tebal dan kuat. Keadaan perubahan iblis. Tanpa pertanyaan, Zhou Weiqing saat ini berada di negara perubahan iblis. Namun, Fat Chat telah melihatnya lebih dari sekali, dan dia yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kucing gemuk tiba-tiba mengerti. Zhou Weiqing saat ini tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi keadaan perubahan iblisnya juga berkembang. Seberapa rendah tingkat kultivasinya? Dia hanya berada di tahap 3 permata, dan keadaan perubahan iblisnya benar-benar berkembang dengan sendirinya, tanpa kultivasi atribut iblis. Kucing gemuk menemukan bahwa otaknya tidak cukup untuk memproses semua ini, dan dia bahkan merasa mati rasa. Dari Zhou Weiqing, dia telah melihat terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Waktu berlalu, detik demi detik, menit demi menit, dan kesadaran Zhou Weiqing perlahan kembali normal. Saat aura abu-abu mulai berkumpul di sekitar kaki kanannya, rasa dingin ekstrim yang dia rasakan juga perlahan menghilang. Saat ini, kaki kanan Zhou Weiqing yang terangkat bersinar dengan lapisan cahaya abu-abu yang tebal. Cahaya abu-abu melilit kaki kanannya, bergerak dalam pola spiral, sebelum perlahan merembes ke kaki kanannya. Rasa dingin berlalu, digantikan oleh perasaan mati rasa. Zhou Weiqing merasakan sensasi mati rasa yang aneh di sekujur tubuhnya, seolah-olah tulangnya sakit dan bengkak. Itu sedikit gatal, tapi lebih seperti perasaan nyaman setelah ekspansi. Itu seperti pertama kali dia memasuki negara perubahan iblis, dengan bantuan sangguan Bing Er, kebangkitan bed surgawi, dan perluasan garis meridiannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu penyimpangan kultivasi atau semacamnya? Ketakutan di hati Zhou Weiqing perlahan memudar, digantikan oleh perasaan gembira. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika perasaan mati rasa memudar, perasaan kekuatan yang lebih kuat muncul di tubuhnya. Perasaan itu sangat kuat di lengannya, dan tangannya yang besar dengan mudah menggali tanah yang kokoh. Sepanjang pergelangan tangannya, cahaya lembut muncul di wajah Zhou Weiqing, dan matanya bersinar terang. Dia bisa merasakan roda atribut di depannya berputar terus-menerus, berubah. Dia memiliki 3 pasang manik-manik surgawi, dan rotasi konstan ini berasal dari 3 permata elementalnya. Awalnya, ketiga permata elemental telah menghasilkan roda atribut yang berbeda, dan kecepatan putarannya sangat cepat, tetapi lambat laun, putarannya melambat. Perlahan-lahan, dia bisa melihat mereka dengan jelas. Zhou Weiqing terkejut saat mengetahui bahwa ketika roda atribut berputar ke wilayah abu-abu pada elemental jewel pertamanya benar-benar berubah menjadi bentuk cakar, dengan lubang melingkar di tengahnya. Apakah itu berarti Devor? Sebagai keterampilan tersimpan permata elemental, roda atribut akan berubah sesuai dengan itu. Berdasarkan storage skill elemental jewel, itu akan berubah sesuai dengan itu. Misalnya, di permata elemental mata kucing Alexandrite pertama, permata atribut kegelapan adalah sentuhan kegelapan. Kemudian, ketika roda atribut permata elemental itu diputar ke wilayah hitam, dia akan dapat melihat gambar gurita hitam dengan pinggiran ungu. Itu mewakili keterampilan sentuhan kegelapan. Itu sama untuk semua keterampilan lainnya. Sebelum hari ini, hanya wilayah abu-abu yang tidak berubah. Bahkan di wilayah tak berwarna dari atribut waktu, wilayah tak berwarna permata mata kucing Alexandrite pertama juga memiliki gambar spiral, mewakili absolute delay. Namun, pada saat ini, di wilayah abu-abu dari atribut jahat, permata elemental pertama, ada gambar cakar tambahan. Apa artinya itu? Mungkinkah itu berarti dia bisa mengendalikan dan menggunakan skill Devor? Saat dia berpikir sampai titik ini, detak jantung Zhou Weiqing semakin cepat tak terkendali. Dia tidak tahu berapa peringkat bintang skill Devor ini, tetapi dia dapat dengan jelas mengingat pertama kali dia menggunakan skill ini di negara perubahan iblis, dia telah membunuh sekawanan di Rewolves hutan. Yang terpenting, itu karena skill Devor ini.
Selain itu juga menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat. Saat Zhou Weiqing sangat terkejut, dia tiba-tiba menemukan bahwa di wilayah abu-abu permata mata kucing Alexandrite keduanya, ada gambar tambahan. Gambar ini berbentuk bola, berwarna abu-abu seluruhnya, dan saat roda atribut diputar ke wilayah ini, adegan aneh terjadi. Lampu hitam dan biru dengan cepat bergabung, menumpuk bersama dengan abu-abu, membentuk bola cahaya tiga warna abu-abu, biru dan abu-abu. Apa artinya itu? Zhou Weiqing bahkan lebih bingung. Dalam hal atribut, abu-abu melambangkan kejahatan, hitam melambangkan kegelapan, dan biru melambangkan petir. Itu adalah tiga atributnya. Surga, mungkinkah skill ini sebenarnya membutuhkan kombinasi dari ketiga atribut? Saat dia berpikir sampai titik ini, hati Zhou Weiqing semakin panas. Tepat pada saat ini, sebuah nama yang unik untuk skill ini, diam-diam muncul di dalam hatinya. Petir Dewa Setan Kegelapan. Bab 265. Petir Dewa Setan Kegelapan. Hanya 5 kata sederhana, tetapi dipenuhi dengan aura yang mendominasi yang membuat jantung seseorang berdebar. Begitu dia merasakan nama itu, Zhou Weiqing tahu bahwa penilaiannya benar. Keterampilan yang disimpan permata elemental keduanya kemungkinan besar adalah keterampilan atribut kegelapan, iblis, dan petir. Saat emosi Zhou Weiqing semakin bersemangat, dan pikirannya menjadi liar, tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan udara panas yang membakar berputar dari kaki kanannya. Rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan dia mengerang dan berguling ke tanah. Di kedua pergelangan tangan Zhou Weiqing, 3 permata elemental muncul, bersinar terang. Hijau, biru, perak, hitam, abu-abu, 5 warna naik bersamaan. Tentu saja, ada juga permata tanpa warna yang tak terlihat. Keenam lampu membentuk 6 simbol aneh di atas kepala Zhou Weiqing, dan tato harimau di tubuhnya juga mulai bergerak lebih cepat. Di antara mereka, simbol permata tak berwarna berbentuk riak, dan jika dilihat dari dekat, samar-samar mereka bisa melihatnya. Melihat ini, Fat Chat menghela nafas lega. Saat ini, keadaan Zhou Weiqing adalah evolusi normal yang dia tahu. Lampu ungu dan emas terbang keluar dari kepala Fat Chat, dan dia maju selangkah, datang ke sisi Zhou Weiqing. Dia membiarkan lampu ungu dan emas bergabung menjadi 6 simbol di atas kepala Zhou Weiqing, dan 8 lampu membentuk perisai cahaya di sekitar tubuh mereka. Di antara 8 lampu, ungu dan emas kucing gemuk, serta simbol permata abu-abu dan tak berwarna Zhou Weiqing, membentuk simbol terbesar. Saat perisai cahaya terbentuk, tubuh Zhou Weiqing juga perlahan kembali normal. Kait hitam di kaki kanannya menghilang, dan kaki serta lengan kanannya juga kembali normal. Namun, tato hitam di kulit harimau terus bergerak dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan evolusi Fat Chat 3 hari 3 malam, waktu Zhou Weiqing jauh lebih singkat. Sehari 1 malam berlalu, dan saat perisai cahaya menghilang, kucing gemuk adalah yang pertama bangun. Saat membuka matanya, hal pertama yang muncul di matanya adalah keterkejutan. Jelas dapat dirasakan bahwa kultivasinya tampaknya telah meningkat secara signifikan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan evolusinya sendiri, pada tingkat kultivasinya saat ini, tingkat peningkatan ini setara dengan kultivasi pahit selama 3 bulan. Namun, Fat Chat tidak menyadari bahwa ketika melihat Zhou Weiqing lagi, matanya bersinar dengan cahaya ketergantungan. Setelah Fat Chat terbangun, tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya, dan Zhou Weiqing juga terbangun. Begitu dia membuka matanya, 6 lampu berwarna berbeda melintas di matanya, seolah-olah cahaya ilahi bersinar di dalamnya. Tubuhnya bergerak sedikit, dan dia merasakan sensasi kesemutan di kulitnya. Zhou Weiqing tanpa sadar menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa kulitnya telah retak terbuka. Saat gerakannya meningkat, retakan di kulitnya menjadi lebih jelas. Itu hanya lapisan tipis. Zhou Weiqing mencoba menyentuhnya dan dengan mudah merobek lapisan kulit dari permukaan kulitnya. Setelah merobek kulit, lapisan kulit baru terungkap. Dibandingkan dengan sebelumnya, kulit Zhou Weiqing saat ini tampak sedikit gelap, sekarang menjadi warna perunggu, dipenuhi dengan cahaya yang sehat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat kilau khusus. Selanjutnya, Zhou Weiqing menemukan bahwa tubuhnya tampak lebih tinggi dari sebelumnya, terutama otot-otot di tubuhnya. Garis-garisnya lebih jelas dan kencang, dan dengan setiap gerakan yang dia lakukan, ada rasa kekuatan yang kuat. Manik-manik hitam. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Zhou Weiqing adalah manik-manik hitam yang membuatnya menjadi master manik surgawi. Tanpa pertanyaan, perubahan yang baru saja dia alami ada hubungannya dengan manik-manik hitam. Sebelumnya, ketika penyihir kecil datang untuk menemukannya, alasan mengapa dia tidak terlalu tertarik dengan metode kultivasi atribut iblis yang dia sebutkan adalah karena pemahamannya sendiri tentang atribut iblis. Keterampilan atribut iblis yang dia miliki tidak disimpan, tetapi muncul secara alami. Lebih jauh lagi, ketika dia berdebat dengan gagak, dia samar-samar menyadari bahwa dia mulai dapat mengendalikan negara perubahan iblis. Sebenarnya,
Penilaiannya benar. Di mata Zhou Weiqing, ini adalah hasil dari perubahan keadaan iblisnya yang berkembang. Dengan skill atribut iblis lainnya, sepertinya dia juga bisa menggunakan skill Devor. Tubuhnya juga telah berubah sedikit. Kekuatannya jauh lebih besar, dan tubuhnya jauh lebih tangguh. Berfokus pada keadaan internalnya, Zhou Weiqing menemukan bahwa energi langitnya telah mencapai kemacetan. Namun, kali ini, dia tidak menembus titik akupuntur kematiannya. Selama dia menembus titik akupuntur kematian lainnya, tingkat kultivasinya akan mencapai tahap ke-14 energi surgawi, tahap kedua energi surgawi Sen. Kecepatan peningkatan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai mengejutkan. Lagi pula, baru setengah bulan sejak dia berhasil lolos ke tahap berikutnya. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Zhou Weiqing adalah bahwa evolusi tubuhnya tidak dapat dihindari, dan seharusnya terjadi ketika dia telah menembus ke tahap pertama energi surgawi Sen. Namun, tahap pertama energi surgawi Sen bukan dari kultivasinya sendiri, tetapi dari evolusi kucing gemuk. Karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya memicu evolusi tubuhnya, dan pada saat itu, dia hanya mengembangkan sebagian kecil saja. Saat energi surgawi Zhou Weiqing terus tumbuh, bersama dengan kultivasi pahitnya sendiri, dia akhirnya membuka rahasia evolusi tubuhnya. Harimau Dewa Iblis Kegelapan, tasbih hitam dari dunia lain, telah menyebabkan tubuhnya mengalami evolusi kedua. Meskipun itu tidak banyak meningkatkan energi surgawi Zhou Weiqing, itu masih merupakan perubahan yang signifikan pada tubuhnya. Dengan fisik dan kekuatan Zhou Weiqing saat ini, dia telah melampaui Master Bat Surgawi 5 Permata. Selanjutnya, evolusi atribut iblis dan perubahan iblisnya juga telah membawa kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Setelah meregangkan ototnya, hal pertama yang dilakukan Zhou Weiqing adalah mandi. Meski sudah 2 hari tidak makan, dia tidak merasa lapar sama sekali. Sebaliknya, pengelupasan kulitnya yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Untung hanya kulit di kepalanya saja yang mengelupas, dan rambutnya tidak rontok. Setelah mandi dengan baik dan membersihkan seluruh tubuhnya, dia merasa seperti orang baru. Perubahan yang paling jelas adalah perasaan kekuatan yang ada di mana-mana di sekitarnya, seolah-olah setiap gerakannya akan menyebabkan udara di sekitarnya mengalir bersama gerakannya. Melihat dirinya di cermin, Zhou Weiqing tidak bisa tidak mengatakan sesuatu yang sudah lama tidak dia katakan, sial, aku menjadi sangat tampan lagi. Kali ini, dia benar-benar tidak narsis. Selain perubahan kulitnya, temperamennya juga berubah. Matanya menjadi lebih dalam, dan temperamennya menjadi lebih pendiam. Dia tidak lagi memiliki perasaan memamerkan kemampuannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia belum genap 17 tahun, dan dia sudah memiliki aura seperti itu. Ditambah dengan tubuhnya yang berotot, ia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kembali ke kamarnya dan berganti pakaian baru, Zhou Weiqing akhirnya menyadari bahwa dia lapar. Saat ini, sudah malam, dan ketika dia berlari ke ruang makan untuk makan, dia melihat bahwa anggota tim pertempuran Fei Li juga sedang makan. Zhou Weiqing tidak berdiri dalam upacara, menarik kursi untuk duduk dan mulai makan. Kecepatan dan keganasannya membuat seluruh tim pertempuran Fei Li terkejut. Lin Tianao memandang Zhou Weiqing dari ujung kepala sampai ujung kaki, tatapan terkejut di matanya. Bukan hanya dia, tetapi anggota tim lainnya juga bisa melihat perbedaan pada Zhou Weiqing. Lagi pula, mereka semua telah bersama selama beberapa waktu, dan mereka semua akrab dengan Zhou Weiqing. Melihatnya, rambutnya masih basah, tubuhnya lebih kekar, auranya lebih pendiam, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran. Mata Gagak berbinar, dan dia berkata, Weiqing, kenapa aku merasa kamu menjadi lebih tampan? Zhou Weiqing terus makan sambil berkata, jadi bagaimana jika saya tampan? Melirik Crow dari sudut matanya, dia langsung berkata dengan hati-hati, Crow, aku sudah diambil, jangan terus memikirkanku. Crow mendengus dan berkata, bukankah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir? Tapi bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Dia punya tunangan juga. Little Four menyeringai dan berkata, Weiqing, jangan bilang kau memberitahu kami bahwa energi langitmu telah meningkat lagi. Zhou Weiqing menggelengkan kepalanya, mulutnya tidak berhenti sama sekali. Dalam waktu singkat, semua makanan di atas meja telah tersapu bersih, dan Lin Tianao tidak punya pilihan selain memesan 1 set makanan lagi. Setelah makan kenyang, Zhou Weiqing menghela nafas lega, menepuk perutnya sambil berkata, luar biasa. Mabuk Bao tertawa dan berkata, Xiao Wei, mengapa kamu terlihat seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Omong-omong, Anda telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Dari kelihatannya, Anda harus mendapatkan beberapa hasil, bukan? Zhou Weiqing mengangguk, lalu menoleh ke Gagak dan berkata, ayo, mari kita bersaing dalam kekuatan lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ke arah Crow. Gagak mulai sejenak, tetapi tanpa sadar dia mengangkat tangannya untuk menjabat tangannya. Tangan Gagak bahkan lebih besar dari tangan Zhou Weiqing, dan saat tangan mereka bergenggaman, dia segera mengerahkan kekuatannya. Sebelumnya,
Ketika dia kalah dari Zhou Weiqing dalam hal kekuatan, dia sangat marah karenanya. Dia selalu merasa bahwa itu karena dia tidak tampil cukup baik, dan peningkatan kekuatan Zhou Weiqing yang tiba-tiba menyebabkan dia kalah. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk mengerahkan kekuatannya, berharap mendapatkan kembali posisinya yang hilang. Namun, begitu Crow mengerahkan kekuatannya, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seolah-olah tangan Zhou Weiqing dipenuhi dengan perasaan yang tebal, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia terangkat ke udara. Kali ini, pakaian di lengan Zhou Weiqing tidak pecah seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak melakukan apa-apa, seolah-olah dia melakukannya dengan mudah. Melonggarkan cengkramannya, Zhou Weiqing menurunkan Crow. Anggota tim pertempuran Fei Li bertukar pandang, dan Crow memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kali ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kalah. Untuk menang, dia telah menggunakan semua kekuatannya. Sayangnya, ketika Zhou Weiqing menggunakan semua kekuatannya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bab 266. Crow hanya bisa mencubit lengan Zhou Weiqing, berkata, "Weiqing, apakah kamu benar-benar manusia? Mungkinkah Anda juga anggota suku yang hilang dari suku gagak emas saya?" Zhou Weiqing baru saja selesai berdebat dengan Crow, dan dia baru saja mengambil segelas air di depannya untuk menyesapnya. Mendengar kata-katanya, dia memuntahkan seteguk air. "Siapa anggota sukumu yang hilang? Gan, kultivasi pintu tertutup ini susah banget." Crow memberikan ham dan berkata, "Jangan beri aku itu. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak mungkin memiliki peningkatan kekuatan yang begitu besar dalam waktu sesingkat itu. Kekuatan Anda saat ini sudah melampaui ranah manusia. Pasti ada rahasia." Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, "Hehe, karena kamu tahu itu rahasia, tidak perlu bertanya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, saya akan kembali dan melanjutkan kultivasi. Gagak, kamu harus bekerja keras. Tidak akan mudah untuk mengejar kekuatanku." Crow melambaikan tinjunya ke arah Zhou Weiqing, berkata, "Jangan terlalu sombong. Kekuatan suku gagak emas kita tumbuh seiring bertambahnya usia dan energi surgawi. Tidak akan lama sebelum aku melampauimu." Mungkin karena penampilan tim pertempuran Fei Li di babak ketiga terlalu gagah berani, dan mereka bahkan berhasil membunuh 3 anggota tim pertempuran Baida. Di babak keempat, seolah-olah mereka baru saja melalui gerakan dan menang. Hanya Zhou Weiqing dan Crow yang bertarung, dan masing-masing dari mereka memenangkan pertandingan 1 lawan 1, dan dengan mudah mengalahkan 2 lawan 2 lawan mereka. Akibatnya, tim pertempuran Fei Li mengamankan tempat di 8 besar dengan 4 kemenangan beruntun. Menurut perkembangan normal acara, selama mereka menyerah di babak terakhir melawan tim pertempuran dan Dun yang diunggulkan, mereka secara alami akan berada di 8 besar. Di babak keempat, ketika anggota tim pertempuran K.O. melihat Gagak dan Zhou Weiqing, mereka langsung teringat akan kekalahan tragis tim pertempuran Baida di babak sebelumnya. Kekuatan mereka secara keseluruhan sudah lebih rendah, dan jika mereka pengecut, bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan? Selain kompetisi, Zhou Weiqing masih bekerja keras dalam pelatihannya. Sebelum putaran keempat kompetisi, dia telah menyelesaikan 1000 tempering Touch of Darkness. Karena skillnya bertahan lama, dia tidak bisa menyelesaikan 3000 tempering untuk saat ini. 3 hari setelah akhir ronde keempat, dia memilih skill lain yang sangat membutuhkan tempering. Menahan rasa sakit yang hebat, dia berhasil menembus bagian ketiga dari teknik Dewa Abadi, yang pertama dari titik akupuntur kematian di dada dan perut, titik akupuntur Sanzong. Teknik Dewa Abadi memiliki total 4 bagian, dan Zhou Weiqing telah menyelesaikan 2 bagian pertama, menembus 13 titik akupuntur kematian. 2 yang terakhir adalah titik akupuntur kematian di dada dan perut, dan titik akupuntur kematian di kepala dan leher. Jumlah total titik akupuntur adalah 23. Di antara mereka, jumlah titik akupuntur kematian di dada dan perutnya adalah yang tertinggi, dengan total 14. Bab ini juga merupakan bagian terpenting dari teknik Dewa Abadi. Zhou Weiqing menyadari bahwa, mungkin karena evolusi tubuhnya, rasa sakit saat menembus titik akupuntur Sanzong telah berkurang secara signifikan. Selain itu, daya tahan tubuhnya juga meningkat. Apalagi saat dia sedang merapikan energi surgawi yang tersebar setelah menembus titik akupuntur kematian, rasanya jauh lebih mudah. Dibandingkan dengan waktu sebelumnya, menembus titik akupuntur kematian jauh lebih mulus. Hanya dalam 2 jam, dia telah menyelesaikan seluruh proses. Pada titik ini, energi surgawi Zhou Weiqing telah mencapai tahap ke-14, tahap kedua dari tahap energi surgawi Shen. Dia telah mengambil langkah besar lainnya menuju tahap jewel keempat. Namun, pada saat yang sama, Zhou Weiqing menyadari sebuah masalah. Meskipun total energi surgawinya telah meningkat seiring dengan terobosan titik akupuntur kematiannya, tingkat pemulihannya tidak meningkat banyak. Tingkat pemulihan dari 14 titik akupuntur kematian hanya sedikit lebih cepat daripada 13 titik akupuntur kematian. Jelas, untuk meningkatkan tingkat pemulihannya, dia harus menyelesaikan seluruh bab menembus titik akupuntur kematian, membentuk sebuah siklus. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah babak terakhir dari babak penyisihan turnamen Heavenly Bet.
Setelah ronde ini, akan ada istirahat 5 hari sebelum pertarungan 8 besar. 4 tim pemenang akan dapat langsung naik ke Heavenly Bed Island. Adapun apa yang akan terjadi di final, hanya 4 tim teratas yang tahu. Pada tahap turnamen ini, 8 besar telah diputuskan. 4 tim unggulan tidak harus melalui tantangan apapun, dan mereka sudah berada di 8 besar. Sedangkan untuk grup lainnya, ada 2 grup yang sudah menentukan 8 besar. Salah satunya adalah tim pertempuran Fei dari kelompok ketiga, dan yang lainnya adalah tim pertempuran Kalise yang tidak dikenal. Situasi tim pertempuran Kalise mirip dengan tim pertempuran Fei. Mereka hanya akan bertemu dengan tim unggulan di babak terakhir, dan mereka telah memenangkan semua pertandingan sebelumnya. Tanpa pertanyaan, mereka akan berada di 8 besar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, menurut aturan 8 besar, tempat kedua tim pertempuran Kalise akan menghadapi tempat pertama tim pertempuran Fei. Dengan kata lain, mereka kemungkinan besar akan menghadapi tim unggulan dari grup ketiga, tim pertempuran Dandun. Saat babak final babak penyisihan semakin dekat, yang paling populer tentu saja adalah taruhan. Kali ini, turnamen Manik Surgawi sekali lagi memberi kekaisaran Zongtian keuntungan besar. Tentu saja, ini juga ronde pertaruhan terakhir. Dalam keadaan normal, ketika sampai di 8 besar, tidak akan ada ketegangan sama sekali. Ketujuh anggota tim pertempuran Fei tiba di Plaza Zongtian pagi-pagi sekali. Sama seperti 2 putaran sebelumnya, mereka pertama kali mengumpulkan kemenangan mereka dari putaran sebelumnya. Dalam pertarungan mereka dengan tim pertempuran Baida, mereka semua telah mendapatkan banyak uang. Namun, di babak sebelumnya dengan tim pertempuran KO, mereka tidak mendapat banyak uang. Setelah kemenangan mereka, mereka hanya mendapat pembayaran 1,1. Meski begitu, setelah beberapa putaran pertempuran, kemenangan Zhou Weiqing telah mencapai jutaan koin emas yang mengerikan. Ye Pao Pao, yang memiliki kemenangan terbanyak, telah mengumpulkan total 1,3 juta koin emas. Anggota staf yang bertanggung jawab atas area taruhan membagikan kartu penyimpanan koin emas kepada anggota tim pertempuran Fei Li, dan dia merasa sedikit cemburu. Sambil tersenyum, dia berkata, semuanya, kamu benar-benar mendapat banyak uang kali ini. Apakah Anda masih bertaruh hari ini? Ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil yang besar, pembayaran 1:100. Tentu saja, dia bercanda. Hari ini, lawan tim pertempuran Fei Li adalah tim pertempuran Dandun, yang mendapat dukungan dari neraka merah darah. Tidak diragukan lagi, 4 tim unggulan tidak akan bersikap lunak hanya demi koin emas. Lagi pula, setiap entry ke Heavenly Bed Island sangatlah penting. Lebih jauh lagi, itu menyangkut wajah dari 5 Great Saint Lands. Jika tidak, tim pertempuran Zongtian tidak akan memberikan rasio pembayaran 1:100 yang tidak dapat diandalkan. 5 Great Saint Lands tidak kekurangan uang, dan jika tim yang mereka dukung kalah dalam turnamen Heavenly Bed dari tim yang tidak didukung oleh Great Saint Lands manapun, itu akan menjadi penghinaan besar. Mendengar kata-kata bercanda anggota staf, Zhou Weiqing, yang berdiri di depan tim pertempuran Fei Li, tiba-tiba menamparkan semua kartu penyimpanan koin emasnya di depan anggota staf. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, baiklah, aku akan mempertaruhkan semuanya pada tim pertempuran Fei Li. Anggota staf mulai sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, jangan bercanda. Jaga baik-baik, ini hampir 1 juta koin emas. Zhou Weiqing berkata dengan serius, siapa yang bercanda denganmu? Saya bertaruh pada tim pertempuran Fei Li. Anda benar, rasio pembayaran 1:100. Selanjutnya, nasib kita ada di tangan kita sendiri. Anggota staf terkejut. Maksudmu, kamu akan bertarung melawan tim unggulan hari ini. Sebelum memasuki 8 besar, menghadapi tim unggulan dari Great Saint Lands, tidak ada yang mau memprovokasi kumis harimau. Jika mereka tidak melakukannya dengan baik, itu akan menjadi pukulan besar bagi tim mereka sendiri, dan mereka bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk masuk 4 besar. Zhou Weiqing tersenyum tipis dan mengangguk, berkata, ayo mendaftar. Aku serius. Ye Pao Pao berdiri di samping Zhou Weiqing, berkata dengan ragu-ragu, Weiqing, kamu tidak harus begitu kejamkan. Peluang kami tidak tinggi. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, semakin berani seseorang, semakin besar tanah yang dimilikinya. Jika kita menang, 1 juta koin emas akan menjadi 100 juta koin emas. Saya ingin tahu apakah tim pertempuran Zongtian akan merasakan kesulitan. Apakah Anda bertaruh? Ye Pao Pao menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, saya sudah mendapat cukup banyak, dan saya tidak ingin kehilangan lagi. Saya akan bertaruh 10.000 koin emas untuk bermain dengan Anda. Yang lainnya memiliki pemikiran yang sama dengan Ye Pao Pao, masing-masing bertaruh 10.000 koin emas. Hanya Crow, yang awalnya memiliki uang paling sedikit, yang memenangkan beberapa putaran. Pada akhirnya, dia hanya memiliki sekitar 30.000 koin emas, tetapi dia tidak ragu untuk mempertaruhkan semuanya pada Ye Pao Pao. Mabuk Bao tertawa dan berkata, Kak Gagak, mengapa kamu menjadi gila dengan Weiqing? Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang, orang ini adalah master peralatan konsolidasi, dia tidak akan kekurangan uang. Jangan main-main dengannya.
Crow menggelengkan kepalanya, menyeringai sambil berkata, saya percaya pada Wei King. Saya juga percaya pada pandangan ke depan saya sendiri. Jika kita tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimana kita bisa menang pada akhirnya? Kami pasti akan menang. Anggota staf yang bertanggung jawab atas meja taruhan memandang anggota tim pertempuran Fei Li seolah-olah mereka idiot. Bahkan saat mereka memasuki area kompetisi, anggota staf masih tidak percaya. Namun, dia baru saja menerima jutaan koin emas, dan itu tidak bisa dipalsukan. Memang, di babak terakhir penyisihan turnamen Heavenly Bet, tim pertempuran Fei Li telah memutuskan untuk menantang tim pertempuran Dandun. Itu juga yang dikatakan Zhou Weiqing kepada teman-temannya ketika mereka bertarung melawan tim pertempuran Baida. Pada saat itu, Zhou Weiqing telah memberitahu mereka bahwa targetnya bukanlah tim pertempuran Baida, tetapi tim pertempuran Dandun. Alasannya sederhana, di babak penyisihan, hampir tidak ada yang akan menantang tim unggulan manapun. Dengan demikian, tim pertempuran Dandun tidak akan fokus pada grup mereka sendiri, melainkan fokus pada tim lain yang mungkin menjadi lawan mereka di 8 besar. Tentu saja, sebagian besar waktu, mereka akan fokus pada 3 tim unggulan lainnya. Dalam keadaan seperti itu, tim pertempuran Dandun pasti akan ceroboh. Jika tim pertempuran Fei Li tiba-tiba muncul dan menantang mereka, itu akan jauh lebih mudah daripada menantang tim unggulan manapun di 8 besar. Hal lain adalah bahwa di antara 5 tanah suci besar, selain Sekte Iblis Surgawi, yang terlemah adalah neraka merah darah. Daripada menghadapi tim pertempuran Wanshu atau tim pertempuran Songtian di 8 besar, mereka mungkin juga melawan tim pertempuran Dandun di babak penyisihan. Bab 267. Selama mereka memenangkan pertarungan ini, tim pertempuran Fei Li akan menjadi tim teratas di grup mereka, dan di 8 besar, mereka hanya perlu mengalahkan tim kedua dari grup lain. Dengan kata lain, di babak penentuan 4 besar, mereka tidak harus menghadapi tim unggulan lainnya. Zhou Weiqing telah menggunakan analisisnya sendiri untuk menggerakkan teman-temannya, dan setelah mendengarnya, mereka semua merasa bahwa rencananya sangat berisiko dan tidak dapat diandalkan. Namun, jika mereka memikirkannya dengan hati-hati, tidak diragukan lagi bahwa melawan tim pertempuran Dandun di babak penyisihan jauh lebih mungkin daripada melawan tim unggulan lainnya di 8 besar. Bahkan jika itu hanya peluang 30%, itu masih sangat penting bagi tim pertempuran Fei Li. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan paling krusial untuk menentukan apakah mereka bisa masuk 4 besar atau tidak. Untuk pertarungan ini, tim pertempuran Fei Li telah membuat banyak persiapan, dan mereka siap untuk melawan tim pertempuran Dandun secara langsung. Cuaca hari ini tidak bagus, dengan awan gelap berkumpul di langit, dan sepertinya bisa turun hujan kapan saja. Meski begitu, tidak menyurutkan semangat warga kota Zongtian. Pagi-pagi sekali, Zongtian Plaza sekali lagi dipenuhi orang. Itu adalah hari terakhir babak penyisihan, dan ada banyak penjudi, dengan berbagai jenis taruhan. Beberapa bertaruh pada pertarungan individu, beberapa bertaruh pada 8 besar, dan banyak lagi. Tentu saja, apapun jenis taruhannya, taruhan tersebut ditetapkan oleh pejabat. Bagi banyak orang, hari ini adalah hari terakhir turnamen permata surgawi, dan mereka memiliki kesempatan untuk berjudi. Dengan demikian, taruhannya sangat tinggi, dan pejabat Kekaisaran Zongtian secara khusus menambahkan beberapa ratus bilik taruhan lagi. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, suasananya berat dan tegang, gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Selain Zhou Weiqing, anggota tim lainnya semuanya duduk, pandangan mereka terfokus pada Zhou Weiqing. Weiqing, atur urutan pertempuran. Lin Tianao berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum datang ke sini hari ini, tidak ada dari mereka yang bertanya kepada Zhou Weiqing bagaimana dia mengatur pertarungan. Setelah pertarungan sebelumnya dengan Kekaisaran Baida, mereka semua membangun kepercayaan pada Zhou Weiqing. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, pertempuran dengan Kekaisaran Dandun ini sangat penting. Jika kita ingin mengalahkan mereka 1 lawan 1, harga yang harus kita bayar tidak akan kecil. Oleh karena itu, saya tidak akan mengatur pengulangan pertandingan hari ini. 6 dari 7 dari kita akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Dalam hal kekuatan, tidak diragukan lagi bahwa tim pertempuran Dandun berada di level yang lebih tinggi dari kita. Jika kita ingin mengalahkan mereka, kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kemenangan secepat mungkin. Ketika tim pertempuran Dandun mengetahui bahwa kami menantang mereka, mereka pasti akan terkejut. Karena itu, di babak pertama, saya perkirakan mereka akan mengirim anggota tim pertempuran mereka untuk menguji kami. Ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Kapten, kuserahkan pertempuran pertama padamu. Tidak ada yang menyangka Zhou Weiqing akan mengirim Lin Tianao, yang terkuat di antara mereka, keluar untuk pertempuran pertama. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Zhou Weiqing berkata dengan sungguh-sungguh, 5 putaran, 3 kemenangan. Setiap kemenangan sangat penting. Menggunakan pemimpin terkuat kita untuk menangani anggota tim lawan yang paling lemah, peluang kita untuk memenangkan putaran pertama akan jauh lebih tinggi. Untuk babak kedua,
lawan mereka pasti akan menganggapnya serius karena kalah di babak pertama, dan mereka pasti akan bertekad untuk memenangkan babak kedua. Little Four, kamu akan maju ke putaran kedua. Jangan keluar semua, dan jangan terluka. Saat kami masuk 8 besar, kami masih harus mengandalkan Anda di babak selanjutnya. Little Four tersenyum pahit dan berkata, sepertinya aku harus mengambil misi merayu pembangkit tenaga lawan. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, semuanya untuk kemenangan terakhir. Untuk putaran kedua, Anda harus kalah sesederhana mungkin. Kita perlu memberi kesan kepada tim pertempuran Dandun bahwa selain kapten, kita tidak memiliki pusat kekuatan lain. Little Four mengangguk dan berkata, aku mengerti maksudmu. Setelah kapten memberi mereka serangan langsung, saya akan membuat mereka sedikit mati rasa. Zhou Weiqing mengangguk dan berkata, itulah yang saya maksud. Babak ketiga akan menjadi 2 VV, dan ini juga pertarungan yang harus kita menangkan. Mendengar kata-katanya, Drunken Bao mau tak mau berkata, Weiqing, itu tidak benar. Kekuatan kami secara keseluruhan sudah kalah dengan lawan kami, bahkan dalam situasi 1v1. Jika 2 VV, perbedaannya akan lebih besar. Mengapa 2v2 yang harus kita menangkan? Zhou Weiqing berkata, jika Anda berpikir seperti itu, tentu saja mereka juga akan berpikir dengan cara yang sama. Kekuatan keseluruhan mereka di atas kita, dan mereka telah memenangkan salah satu dari 2 putaran sebelumnya. Dengan demikian, untuk putaran ketiga, mereka pasti akan mengirimkan 2 anggota terlemah mereka. Anggota terkuat mereka, atau lebih tepatnya, kapten mereka, akan tersisa untuk 2 putaran terakhir. Untuk tim pertempuran kita, selain kapten, anggota terkuat adalah kamu dan Xiao Yan. Untuk 2v2 ini, kalian berdua akan bertarung bersama. Kalian berdua telah berlatih bersama begitu lama di Heavenly Bat Academy, dan kalian sangat akrab satu sama lain. Untuk babak ini, saya ingin kalian berdua melakukan apapun yang diperlukan, bahkan jika kalian harus menggunakan life attribute skill kalian sekali lagi, kalian harus menang. Xiao Yan dan Mabuk Bao saling memandang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terakhir kali mereka bertarung melawan tim pertempuran Baida, mereka tidak bertarung, dan hati mereka telah terpendam. Setelah beberapa hari pemulihan ini, tubuh mereka kurang lebih telah pulih. Pada saat genting seperti itu, sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Zhou Weiqing melanjutkan, jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya, maka dalam 3 putaran pertama, kami akan memimpin 2-1. Untuk 2 pertandingan 1v1 berikutnya, saya tidak dapat memastikan pemimpin mana yang akan bertarung. Crow, kita masing-masing akan mempertahankan 1 pertandingan. Mari berikan segalanya. Selama salah satu dari kami memenangkan pertandingan, kami akan menjadi pemenang terakhir. Saat dia berbicara sampai saat itu, Zhou Weiqing mengangkat tinjunya dan membenturkannya dengan keras ke dadanya yang kokoh. Kita semua tahu bahwa dalam pertarungan ini, peluang kita untuk menang sangat tipis. Bahkan jika kita bisa membuat mereka lengah, tidak akan mudah untuk mengalahkan lawan yang begitu kuat. Namun, kami harus memberikan segalanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kami untuk masuk 4 besar. Pemimpin, Little Four, Mabuk Bao, Xiao Yan, ini harus menjadi kali terakhir Anda berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Saya percaya bahwa tidak ada dari Anda yang ingin meninggalkan penyesalan. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiqing tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan Lin Tianao serta yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka di atasnya. Pada saat itu, moral seluruh tim pertempuran Fei Li dinaikkan ke puncak, dan setiap orang dari mereka merasakan darah mereka mendidih. Saat juri memberi perintah, babak terakhir pertarungan resmi dimulai. Rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li sunyi. Mereka semua duduk di sana dengan tenang, mata mereka terpejam saat menyesuaikan energi surgawi mereka, berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kondisi puncak mereka. Ye Pao Pao, yang tidak diatur untuk bertarung, adalah satu-satunya pengecualian. Dia berdiri di pintu masuk rumah peristirahatan, menonton perkelahian lainnya, menunggu dengan tenang pertandingannya sendiri dimulai sebelum dia membangunkan rekan satu timnya. Mungkin karena sebagian besar perkelahian tidak ada artinya, perkelahian hari ini berlangsung sangat cepat. Pertarungan antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Dandun adalah pertarungan ke-7 hari ini, dan itu juga merupakan putaran kedua dari 4 grup. Namun, dalam waktu kurang dari 2 jam, akhirnya giliran mereka. Sekarang giliran kita. Suara rendah Ye Pao Pao membangunkan tim pertempuran Fei Li lainnya dari meditasi mereka. Pada titik ini, juri di atas panggung mengumumkan dengan lantang, seolah-olah itu adalah rutinitasnya yang biasa. Grup ketiga, tim pertempuran Dandun melawan tim pertempuran Fei Li. Kedua tim, silakan kirim anggota tim pertama Anda ke atas panggung. Di mata hakim, dia hanya melakukan gerakan saja. Lagi pula, tim pertempuran Fei Li sudah masuk 8 besar, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk bertarung dengan tim pertempuran Dandun. Bukankah itu sama dengan tim pertempuran Kalise? Mereka sudah menyerah untuk bertarung dengan tim unggulan, dan berhasil masuk 8 besar. Namun, penyerahan hakim yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya,
Seorang pria jangkung, kekar dengan bahu lebar berjalan keluar dari rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, mengambil langkah mantap saat dia berjalan ke atas panggung. Di sisi lain, tim pertempuran dan Dun, yang baru saja melakukan gerakan, juga mengirimkan perwakilan ke atas panggung. Ketika dia melihat tim pertempuran Fei Li mengirim seseorang ke atas panggung, dia mulai. Sama seperti juri, tim pertempuran dan Dun, yang rumah peristirahatannya tidak jauh dari tim pertempuran Fei Li, tidak menyangka tim pertempuran Fei Li akan mengirim seseorang keluar. Melihat Lin Tianao, yang melangkah ke arahnya dengan kepala terangkat tinggi, sang hakim memulai. Kamu ingin bertarung? Lin Tianao berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pertarungan antara tim pertempuran Fei Li kita dan tim pertempuran dan Dun, kenapa tidak? Suara Lin Tianao sangat dalam, dan begitu dia mengatakan itu, penonton tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, berbagai tim pertempuran di rumah peristirahatan di sekitar panggung mendengarnya dengan jelas. Seketika, 20 rumah peristirahatan menjadi gempar. Pada saat ini, banyak dari mereka mengutuk tim pertempuran Fei Li karena tidak mengetahui tempat mereka. Bukankah tim pertempuran Fei Li-mu terlalu percaya diri? Anda benar-benar berani menantang tim pertempuran dan Dun kami. Perwakilan dari tim pertempuran dan Dun memiliki ekspresi terkejut di matanya, bahkan mungkin sedikit kemarahan, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan. Lagi pula, mereka adalah tim unggulan pertama yang ditantang sejak dimulainya turnamen Heavenly Bet. Lin Tianao berkata dengan pasif, saya hanya mengikuti aturan turnamen. Menurut Anda, apakah tim unggulan diizinkan untuk tidak bertarung? Anggota tim pertempuran dan Dun berkata dengan marah, baiklah, karena Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri, tim pertempuran dan Dun kami tidak akan keberatan untuk tidak mengirim perwakilan untuk bertarung di 8 besar. Hakim menenangkan dirinya, dan ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dengan sungguh-sungguh, dia berkata, kedua belah pihak, tolong laporkan nama kalian. Tim pertempuran Fei Li, Lin Tianao. Tim pertempuran dan Dun, Lan Feng. Biarkan pertarungan dimulai. Bab 268. Ketika Lin Tianao melangkah ke atas panggung dan mengumumkan bahwa tim pertempuran Fei Li akan bertarung melawan tim pertempuran dan Dun, yang paling terkejut dari semuanya adalah anggota tim pertempuran dan Dun. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan situasi seperti itu, dan mereka semua lengah. Menurut aturan turnamen, ketika juri mengumumkan dimulainya pertarungan, semua anggota tim pertempuran harus segera meninggalkan rumah peristirahatan mereka, dan tidak dapat diganti. Ini untuk memastikan keadilan turnamen, dan bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak dapat melakukannya. Wanita muda yang duduk di rumah peristirahatan tim pertempuran dan Dun berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang coba dilakukan oleh tim pertempuran Fei Li ini. Pemuda di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, itu hanya seekor semut yang mencoba mengguncang pilar batu, bukan masalah besar. Mungkin, mereka hanya akan melalui gerakan. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sesederhana itu. Jika itu kamu, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tidak berguna? Kekuatan Lan Feng hanya menempati peringkat keempat di antara 5 anggota tim utama kami, dan Anda juga telah melihat kekuatan Lin Tianao ini melawan tim pertempuran Baida. Ini bukan situasi yang baik. Babak berikutnya, Anda naik. Selama kita memenangkan salah satu dari 2 putaran pertama, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan 2 Master Manik Surgawi 3 permata dengan beberapa kemampuan khusus. Pemimpin, ini hanya tim pertempuran Fei Li, kamu tidak harus terlalu seriuskan. Pemuda itu berkata dengan rasa ingin tahu. Wanita muda itu mendengus dingin dan berkata, perhatian adalah induk keselamatan. Lakukan saja apa yang saya katakan. Pada titik ini, penonton di alun-alun juga telah mendengar tentang tim pertempuran Fei Li yang menantang tim pertempuran dan Dun, dan mereka menjadi gempar. Banyak dari mereka menyesal tidak bertaruh pada tim pertempuran Fei Li. Di atas panggung, setelah kedua belah pihak memperkenalkan diri, pertarungan resmi dimulai. Lan Feng mewakili tim pertempuran dan Dun, dan mungkin dia marah dengan fakta bahwa tim pertempuran Fei Li berani menantang tim pertempuran dan Dun, dia segera melancarkan serangan. Dia tidak melepaskan peralatan konsolidasi apapun, malah mengambil langkah maju dalam sekejap, telapak tangannya mengarah ke dada Lin Tianao. Meski hanya serangan telapak tangan sederhana, itu menunjukkan kekuatan sejatinya sebagai anggota tim unggulan. Tanpa menggunakan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, Lan Feng dapat menyerang segera setelah juri mengumumkan dimulainya pertarungan, tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pada saat juri mengumumkan dimulainya pertarungan, telapak tangannya sudah mencapai dada Lin Tianao. Selanjutnya, telapak tangan Blue Maple langsung memutih. Setelah energi surgawi seseorang mencapai tahap energi surgawi Sen, seseorang akan dapat melepaskan energi surgawi secara eksternal. Namun, Blue Maple tidak melakukannya, malah menjaga energi surgawinya di dalam telapak tangannya, tidak bocor sama sekali. Tanpa diragukan lagi, ini akan membuatnya melepaskan kekuatan penuh dari serangan telapak tangannya. Pada saat yang sama,
dia akan dapat memaksa Lin Tiano untuk tidak punya waktu untuk mengaktifkan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpannya, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Lin Tiano tidak punya waktu untuk melepaskan skill apapun sebelum telapak tangan Blue Maple memukulnya. Namun, reaksinya di luar dugaan Blue Maple. Lin Tiano tidak mengangkat tangannya untuk memblokir serangan Blue Maple. Sebagai gantinya, dia menjulurkan dadanya dan membanting telapak tangan kanannya ke arah kepala Blue Maple pada saat yang bersamaan. Lin Tiano adalah kepala yang lebih tinggi dari Blue Maple. Mereka berdua menyerang, tapi Lin Tiano sedikit lebih lambat. Jarak terpendek di antara mereka benar-benar berbeda. Tidak ada keraguan bahwa Blue Maple akan menyerang Lin Tiano terlebih dahulu. Dari segi keuntungan, Maple biru seharusnya memiliki keunggulan. Namun, yang bisa dia pukul hanyalah dada Lin Tiano, yang dilindungi oleh otot tebal dan tulang dada yang keras. Adapun telapak tangan Lin Tiano, itu ditujukan langsung ke kepala Blue Maple. Begitu kepalanya dipukul, bahkan jika dia tidak mati karena pukulan itu, dia setidaknya akan linglung, dan bagaimana dia bisa melawan sisa pertarungan. Langkah Lin Tiano menyerang kepala Blue Maple untuk menyelamatkan kepala Blue Maple adalah tampilan sempurna dari pengalaman tempurnya. Blue Maple benar-benar sesuai dengan namanya sebagai anggota tim pertempuran Dandun, dan reaksinya sangat cepat. Melihat serangan telapak tangan Lin Tiano ke arahnya, dia langsung menilai bahwa dia tidak akan bisa menang. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan, berjongkok. Telapak tangannya yang diarahkan ke dada Lin Tiano berubah menjadi perut bagian bawah. Gerakan Lin Tiano bahkan lebih sederhana. Pada saat Blue Maple mengubah pendiriannya, lutut kanannya terangkat, menabrak serangan telapak tangan Blue Maple. Pada saat yang sama, kedua tinju menghantam punggung Blue Maple. Dengan ledakan keras, lutut dan telapak tangan bertabrakan. Meskipun Blue Maple telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kalau tidak, jika dia menunda bahkan untuk sesaat, tinju berat Lin Tiano akan menghantam punggungnya. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk menyerang lutut Lin Tiano, membalik tubuhnya ke samping. Menghindari tinju Lin Tiano, keduanya juga saling menjauh. Meskipun serangkaian pertukaran ini telah selesai dalam waktu yang sangat singkat, itu telah menimbulkan sorakan dari penonton. Dibandingkan dengan putaran sebelumnya, rangkaian pertukaran ini jauh lebih seru. Blue Maple telah mengambil inisiatif untuk menyerang, tidak memberi Lin Tiano kesempatan untuk melepaskan peralatan konsolidasinya. Pada saat yang sama, Lin Tiano menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokirnya. Tidak ada pihak yang menang, tetapi dalam hal taktik, Maple biru tidak dapat menghentikan Lin Tiano melepaskan peralatan konsolidasinya. Di medan pertempuran nyata, Master Manik Surgawi tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan semua peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpannya. Itu karena itu akan sangat menguras energi surgawi mereka. Selain itu, jika mereka bertarung hanya dengan energi surgawi, pengurasannya akan jauh lebih kecil. Dengan demikian, pertukaran pukulan singkat ini telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan tempur mereka yang kuat. Lin Tiano tidak mengejar, sebaliknya lampu kuning tebal menyala saat perisai set perakitan 5 permata miliknya muncul. Blue Maple tidak terus menyerang. Demikian pula, cahaya melintas di sekelilingnya saat dia melepaskan peralatan konsolidasinya sendiri. 5 permata fisik giok batu naga hijau bersinar dengan cahaya cemerlang. Peralatan konsolidasi Blue Maple sebagian besar ada di kakinya, yang ditutupi oleh baju besi hijau. Pada saat yang sama, lengan kanan dan tangan kanannya juga tertutup. Di tangan kanannya, dia memegang pedang pendek dengan warna yang sama. Ketika set lengkap peralatan konsolidasinya muncul, di rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, wajah penonton berubah. Tanpa diragukan lagi, keahlian Blue Maple adalah kecepatannya, sementara Lin Tiano, yang terkenal dengan pembelaannya, juga merupakan yang terlemahnya. Strategi Zhou Weiqing tidak salah, dan dalam pertarungan pertama ini, dia memang menangkap salah satu anggota tim lawan yang lebih lemah. Namun, dia tidak dapat menduga bahwa skill lawannya sebenarnya adalah lawan dari kelincahan Lin Tiano. Merasakan tatapan rekan satu timnya padanya, Zhou Weiqing berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo terus menonton, kita harus percaya pada pemimpin kita. Dia pasti akan bisa mengalahkan lawannya." Melihat lawannya melepaskan peralatan konsolidasinya, Lin Tiano langsung bereaksi. Dia mundur dengan cepat, benar-benar mundur ke sudut panggung. Turnamen Manik Surgawi harus diperjuangkan di atas panggung, dan jika ada yang jatuh dari panggung, mereka akan kalah. Tindakan Lin Tiano bisa dikatakan sangat cerdas. Setidaknya, dia terhindar dari serangan dari belakang, dan tekanan di sayapnya akan berkurang. Tentu saja, itu tidak berarti Blue Maple tidak bisa menggunakan kecepatannya untuk menyerang dari belakang, tapi itu akan meningkatkan kemungkinan dia terlempar dari panggung oleh Lin Tiano. Lin Tiano telah memanfaatkan panggung sepenuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengurangi kerugiannya. Tepat pada saat itu, Blue Maple bergerak. Tubuhnya berkedip sedikit, dan di saat berikutnya, dia telah menutup jarak 20 yard di belakangnya. Pedang pendek di tangannya menebas seperti sambaran petir, begitu cepat sehingga hampir terlalu banyak untuk dilihat mata. Tebasan Blue Maple tidak ditujukan ke Lin Tiano, tapi ke tanah di bawah kakinya.
Lin Tiano sedang berdiri di sudut panggung, dan dia harus memiliki pijakan di suatu tempat. Dengan tebasan ini, tujuan Blue Maple adalah membersihkan sudut itu. Tanpa pijakan, bagaimana Lin Tiano bisa bertahan? Suara dering yang tajam terdengar, dan pedang pendek Blue Maple benar-benar memotong tanah. Dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya bisa menembus batu berlian. Namun, pedang pendeknya dihentikan. Bukan oleh Diamond Rock, tapi oleh perisai berat Lin Tiano. Perisai set perakitan 5 permata menembus tanah, dengan paksa memblokir serangan Blue Maple. Pedang pendek Blue Maple menebas ke atas, menyebabkan serangkaian percikan terbang dari perisai. Seluruh tubuhnya seperti kepulan asap, menusuk hampir 100 kali dalam sekejap, semuanya dari sudut yang rumit. Tubuhnya seperti hantu, melayang-layang tak terduga, mencari celah di pertahanan Lin Tiano. Pada saat itu, kemampuan pertahanan Lin Tiano yang kuat ditampilkan sepenuhnya. Menghadapi serangan yang begitu cepat, dia tidak panik sama sekali. Perisai berat di tangannya bergerak sedikit, tapi itu selalu bisa menahan serangan lawannya. Meskipun serangan Blue Maple mampu menembus sisi perisai, karena penghalang perisai, tubuhnya tidak bisa mendekat. Dengan demikian, pedang pendeknya tidak mampu menembus tubuh Lin Tiano. Blue Maple benar-benar sesuai dengan latar belakang Great Saint Lance-nya. Serangkaian serangannya tajam, dan bahkan Master Bat surgawi yang defensif seperti Lin Tiano tidak punya pilihan selain fokus sepenuhnya pada pertahanan. Namun, serangan Blue Maple tampaknya tidak menggunakan energi surgawi sama sekali, seperti air raksa yang mengalir melalui tanah, menembus setiap celah. Serangan terus-menerusnya semakin besar, dan beberapa kali dia hampir berhasil melewati perisai berat Lin Tiano dari samping. Kedua belah pihak menghabiskan energi surgawi mereka dengan cepat, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa tidak peduli Lin Tiano atau Maple biru, kedua mata mereka dipenuhi dengan tekad dan tekad. Serangan dan pertahanan mereka tidak melambat sama sekali. Di rumah peristirahatan Dandun, nona muda yang duduk di ujung meja sedikit mengangguk, berkata, Lin Tiano ini memang cukup berkarakter. Perisai set perakitan, gaya bertarung yang benar-benar pasif, telah mencapai titik kesempurnaan di tangannya. Namun, saya tidak tahu apakah dia bisa terus berlatih di Assembly Set Shield ini. Jika dia bisa terus berlatih hingga mencapai permata ke-9, maka pertahanannya akan benar-benar menakutkan. Bab 269. Pemimpin, apakah menurutmu Lue Feng bisa mengalahkannya? Menyerang membutuhkan lebih banyak energi surgawi daripada bertahan, tetapi dia juga mengeluarkan sedikit energi untuk mempertahankan perisai set perakitan itu. Wanita muda itu berkata, Lue Feng melakukannya dengan sangat baik. Sampai sekarang, dia belum menggunakan keterampilan tersimpannya, hanya mengandalkan kecepatan superiornya untuk menemukan kelemahan lawannya. Perisai berat Lin Tiano ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan, bahkan jika dia menggunakan salah satu dari storage skill miliknya. Pada tingkat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi yang pertama kehabisan energi surgawi. Jika Lue Feng yang pertama kehabisan, maka dia akan kalah. Jika Lin Tiano tidak dapat mempertahankan perisainya, maka akan terjadi sebaliknya. Tentu saja, itu jika mereka terus mengeluarkan energinya. Menurut pendapat saya, keduanya tidak akan menyukai perasaan menyerahkan hidup mereka pada kehendak surga. Di saat-saat terakhir, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menang, dan itu tergantung siapa yang bisa bertahan lebih lama. Saat pemimpin tim pertempuran Dandun ini dengan tenang menganalisis situasi di atas panggung tiba-tiba berubah. Pada titik ini, meskipun kedua belah pihak tidak bertarung terlalu lama, karena serangan kuat Lue Feng, kedua belah pihak mengeluarkan energi surgawi mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Seperti yang dikatakan pemimpin tim pertempuran Dandun, tidak ada yang mau membiarkan nasib mereka berada di tangan surga. Pada titik ini, sepertinya Lin Tiano adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Perisai berat di tangannya tiba-tiba terdorong ke depan, seolah-olah dia akan menyerang ke depan. Saat berikutnya, kaki kanannya menginjak tanah dengan kejam, menyebabkan ledakan besar. Seluruh panggung bergetar hebat, menyebabkan tubuh Lue Feng melambat. Lin Tiano menggunakan kesempatan ini untuk mendorong perisai beratnya ke depan. Perisai berat dipisahkan dan berubah menjadi 5 perisai bundar. Mereka menyapu Blue Maple dari 5 arah berbeda dengan kekuatan luar biasa. 5 perisai bundar ini menutup hampir semua rute pelariannya. Senyum menghina muncul di wajah Lue Feng, saat dia berpikir, akhirnya, kamu tidak tahan lagi. Arus udara hijau berubah menjadi angin puyuh yang muncul di bawah kaki Blue Maple. Dia berada di tengah angin puyuh, dan angin hijau segera memblokir gelombang kejut. Itu bahkan berputar dengan cepat dan meluas keluar, menyebabkan 5 perisai Lin Tiano melambat sesaat. Detik berikutnya, Lue Feng telah menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke arah Lin Tiano. Kecepatannya didorong hingga batasnya, dan dia kebetulan melewati celah di antara 5 perisai yang tertunda sesaat. Lampu hijau menyala, dan keterampilan yang sangat dikenal Zhou Weiqing mendarat di tubuh Lin Tiano. Itu adalah angin pengikat. Pada saat ini, belati Blue Maple sudah berada di depan dada Lin Tiano. Ia memenangkan. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Blue Maple.
Lin Tianao mau tidak mau mengambil langkah pertama, yang memberi Blue Maple kesempatan. Blue Maple telah menunggu kesempatan ini. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat mata Lin Tianao. Dia terkejut menemukan bahwa mata Lin Tianao tidak berubah sama sekali bahkan ketika tidak mungkin untuk mengelak dan dia tidak memiliki perisai berat untuk melindunginya. Tidak baik. Meskipun Blue Maple adalah Heavenly Bat Master dengan kelincahan murni, sudah terlambat baginya untuk mengubah serangannya saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak punya pilihan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menuangkan semua energi langitnya ke dalam pukulan ini. Perisai berat yang hampir tembus pandang muncul di antara Lin Tianao dan Lan Feng. Itu adalah perisai ilusi. Jelas, Lin Tianao telah melepaskan skill ini ketika dia menggunakan perisai set perakitan 5 permata miliknya. Adapun bagaimana dia berhasil menundanya, hanya dia yang tahu. Tidak hanya itu, lapisan pelindung batu yang tebal juga menutupi seluruh tubuh Lin Tianao. Asterisk Illusory Shield hancur di bawah serangan Blue Maple, dan belati Blue Maple terus maju. Sama seperti Illusory Shield memblokir serangan Blue Maple, tubuh Lin Tianao menggeser setengah chi ke samping, membiarkan belati melewati dadanya. Asterisk bahkan dengan semua energi langitnya dimasukkan ke belati Blue Maple, itu masih berhasil menembus bahu Lin Tianao. Meskipun armor batu telah memblokir sebagian besar serangan, belati itu masih berhasil menembus di tengah jalan. Namun, apa yang Blue Maple tidak duga adalah bahwa dalam sekejap belatinya menembus tubuh Lin Tianao, dia merasa seolah-olah belati di tangannya telah dilemparkan, terkunci erat ke otot bahu Lin Tianao. Pada saat yang sama, tangan besar Lin Tianao mencengkeram pergelangan tangannya. Semua ini berada dalam perhitungan Lin Tianao, bahkan tempat di mana belati telah menembus. Meraih pergelangan tangan Blue Maple, Lin Tianao bahkan tidak peduli dengan luka di bahunya. Tubuh Blue Maple terangkat ke udara, kekuatan pukulan yang menyebabkan Blue Maple merasa seolah-olah dia terbang di udara. Bersamaan dengan tubuh Lin Tianao, Blue Maple menabrak tanah dengan keras. Pada saat yang sama, Lin Tianao melepaskan pergelangan tangan Blue Maple, memastikan bahwa dia masih berdiri di atas panggung. 5 perisai yang terbang sebelumnya menutupi langit, dan kali ini, mereka benar-benar menutup rute pelarian Blue Maple. Asterisk. Kaki Blue Maple menyentuh tanah, dan di saat berikutnya, dia kembali ke atas panggung. Saat dia hendak melanjutkan serangannya, suara hakim terdengar. Berhenti, pertarungan sudah berakhir. Tubuh Blue Maple berhenti tiba-tiba. Melihat hakim yang muncul di depannya, dia berkata dengan marah, "Saya belum kalah." Juri berkata tanpa ekspresi, menurut aturan turnamen Manik Surgawi, jatuh dari panggung dianggap kalah. Pertarungan pertama antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Dandun, tim pertempuran Fei Li menang. Blue Maple ingin terus berbicara, tetapi suara dingin terdengar dari rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun. Maple biru, kembalilah. Kerugian adalah kerugian. Dia baru saja memegang pergelangan tanganmu, bahkan jika dia ingin membunuhmu, itu bukan tidak mungkin. Meskipun Blue Maple sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan panggung dengan sedih. Saat dia melakukannya, dia memelototi Lin Tianao sekali lagi. Menghapus armor batu, bahu kanan Lin Tianao berlumuran darah. Dia menyegel pembuluh darahnya, berjalan dari panggung tanpa ekspresi. Hanya ketika Lin Tianao turun dari panggung, Zhou Weiqing menghela nafas lega. Hampir saja. Seperti kata pepatah, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Dalam perhitungannya, Lin Tianao pasti akan bertemu dengan Master Manik Langit 5 permata. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Tianao benar-benar akan bertemu dengan lawan dengan ketangkasan murni yang melawan pertahanan murninya. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Lin Tianao lebih tinggi dari lawannya, serta pengalaman dan ketenangan tempurnya, pertarungan ini tidak akan semudah itu. Namun, pada akhirnya, mereka masih memenangkan pertarungan pertama, dan memulai awal yang baik dengan menantang tim unggulan. Bab 270. Lin Tianao masuk ke rumah peristirahatan dan duduk, tetapi ekspresi wajahnya tidak santai. Tatapannya mendarat di wajah Zhou Weiqing saat dia berkata, sangat kuat. Zhou Weiqing berkata, apakah Anda masih dapat berpartisipasi dalam 8 besar? Lin Tianao mengangguk dan berkata, jika aku tidak bertarung hari ini, 5 hari istirahat sudah cukup. Aku sudah siap, dan pedangnya dilemahkan oleh Illusory Shield dan Rock Armor, jadi itu hanya berhasil melukai meridianku sedikit. Jika ini bukan panggung turnamen, tapi tanah datar, saya harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk mengalahkannya. Weiqing, bagaimana perasaanmu? Zhou Weiqing secara alami mengerti apa yang dia maksud, dan dia tersenyum pahit sambil berkata, itu tergantung pada apakah kita bisa memenangkan putaran ketiga atau tidak. Pada titik ini, juri mengumumkan dengan lantang di atas panggung, kedua belah pihak, kirimkan kontestan Anda ke atas panggung. Semua anggota tim pertempuran Fei Li menoleh untuk melihat Little Four, sementara Little Four menatap Zhou Weiqing. Tanpa pertanyaan, meskipun Lin Tianao telah memenangkan putaran pertama dengan susah payah, dia masih menang. Dorongan moral tim pertempuran Fei Li tak terukur. Itu juga memberi mereka lebih percaya diri pada strategi dan pengaturan Zhou Weiqing.
Zhou Weiqing memandang Little Four dengan serius, berkata, kakak keempat, meskipun kamu mungkin bertemu dengan anggota terkuat kedua dari tim lawan di babak ini, dan itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, Anda harus ingat, meskipun kami kalah di babak ini, itu tetap sangat penting. Misi Anda adalah mencoba menghabiskan energi surgawi lawan Anda sebanyak mungkin, sehingga dia tidak dapat bertarung dalam 2v2. Jika memungkinkan, cobalah untuk menghindari bentrok dengannya. Untuk dapat mewakili tim pertempuran Fei Li di turnamen Manik Surgawi, siapa di antara mereka yang tidak jenius? Hampir semuanya bisa digambarkan sebagai jenius. Dipahami, meskipun Zhou Weiqing tidak banyak bicara, Little Four sudah memahami niatnya. Berbalik, Little Four berjalan keluar dari rumah peristirahatan, dan saat dia melakukannya, dia melihat orang lain berjalan keluar dari rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun. Orang ini terlihat berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia tinggi dan lurus, kira-kira setinggi Zhou Weiqing, tapi tidak sekuat Zhou Weiqing. Penampilannya biasa saja, tetapi semangat kepahlawanan di antara alisnya dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang-orang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat ada aura menyeramkan di kedalaman mata pemuda itu. Jika seseorang melihatnya untuk waktu yang lama, seseorang akan merasa sangat tidak nyaman. Pria muda itu bahkan tidak melihat Little Four. Dia mengambil langkah dari udara tipis, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia melangkah ke atas panggung dengan sangat alami. Itu hanya satu langkah, dan itu tidak cepat. Itu bukan lompatan. Little Four diam-diam terkejut. Dia tidak bisa tidak memuji penilaian Zhou Weiqing. Jelas, pemuda ini jauh lebih kuat dari Blue Maple sebelumnya. Little Four dengan santai naik ke atas panggung, dan di bawah bimbingan wasit, kedua belah pihak memperkenalkan diri. Tim pertempuran Fei Li, Xiao Xi. Nama asli Xiao Xi sebenarnya adalah Xiao Xi, tetapi karena semua orang mengenalnya, namanya menjadi Xiao Xi. Tim pertempuran Dandun, Han Bing. Kata-kata anggota tim pertempuran Dandun sederhana dan ringkas. Saat ini, dia menghadap Little Four, dan dari matanya, Little Four tidak bisa melihat emosi apapun. Di bawah panggung, di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, Blue Maple duduk dengan ekspresi sedih di wajahnya. Melihat wanita muda di tengah, dia berkata, pemimpin, saya tidak puas. Wanita muda itu memandangnya dengan dingin dan berkata, apa yang membuatmu tidak puas? Apakah Anda tahu apa yang telah hilang dari Anda? Tanpa ragu, Blue Maple berkata, aku terlalu ceroboh, dan jatuh ke dalam perangkapnya. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Kamu telah kehilangan kekuatan. Dalam hal kekuatan, lawan Anda jauh di atas Anda. Bahkan jika Han Bing melawannya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Pertahanan orang ini jauh di luar imajinasi Anda. Jika bukan karena fakta bahwa kecepatan Anda berlawanan dengan pembelaannya, Anda akan kehilangan lebih banyak lagi. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah Blue Maple, nona muda itu melanjutkan, pengalaman bertarung adalah bagian dari kekuatan seseorang. Bahkan tanpa batasan tahap turnamen, pecundang terakhir tetaplah Anda. Kegigihan dan tekad orang ini digabungkan dengan kekuatannya, dia adalah bakat yang langka. Untuk Master Bat Surgawi Non-Saint Saint Land untuk mencapai tingkat seperti itu sebelum usia 30, itu sudah menjadi batasnya. Saat dia berbicara sampai saat itu, suara wanita muda itu melembut. Blue Maple, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Bagaimanapun, Anda lebih muda darinya. Selanjutnya, lawan Anda harus menjadi pemimpin tim pertempuran Fei Li, dan juga anggota terkuat dari tim mereka. Bahkan jika Anda kalah dalam pertandingan ini, itu tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Blue Maple mengangguk, ekspresinya berubah sedikit lebih baik. Dia berkata dengan penuh kebencian, pendeta, kamu pasti akan membalas dendam untukku. Di tim pertempuran Dandun, nama panggilan Han Bing adalah pendeta. Biasanya, rekan satu timnya akan memanggilnya seperti itu, dan terkadang mereka hanya memanggilnya priest. Neraka Merah Darah adalah salah satu tanah suci besar yang lebih lemah, meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sedikit lebih kuat daripada Sekte Iblis Surgawi. Namun, dalam hal kekuatan, mereka sebenarnya sedikit lebih lemah dari Sekte Iblis Surgawi. Untuk mencapai hasil yang baik di turnamen Manik Surgawi, Han Bing dan pemimpin wanita muda itu adalah generasi teratas dari Neraka Merah Darah. 5 Great Saint Lands tidak dapat berpartisipasi langsung dalam turnamen, tapi itu hanya sebuah gelar. Ketika mereka mewakili kerajaan mereka, selama mereka tidak menggunakan kemampuan terkuat mereka, mereka tidak akan ditanyai. Lagi pula, jika Master Bat Surgawi dengan sengaja menyembunyikan sebagian dari kemampuannya, akan sulit untuk mengatakannya. Dengan demikian, tidak peduli pemimpin wanita muda atau yang lainnya, mereka semua memiliki kepercayaan mutlak pada Han Bing. Bahkan jika Lin Tianou menghadapinya, peluangnya untuk menang tidak akan lebih dari 30%, bahkan mungkin 10%. Apalagi yang lainnya. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Little Four langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Itu karena dia dapat dengan jelas melihat pemuda bernama Han Bing mengangkat tangan kanannya, melepaskan Heavenly Bat. Di sekitar pergelangan tangannya ada 6 permata fisik merah.
Permata fisik giok merah mewakili koordinasi. Namun, itu tidak lagi penting, kuncinya adalah kuantitas. Di antara 24 tim yang berpartisipasi dalam turnamen, memiliki anggota 5 permata sudah dianggap di atas rata-rata. Untuk tim yang memiliki 2 anggota 5 permata, itu sudah dianggap sangat kuat. Misalnya, tim pertempuran Baidas seperti itu. Setidaknya setengah dari tim bahkan tidak memiliki master permata surgawi tahap Zun tingkat menengah. Alasan mengapa keempat Great Saint Lance begitu kuat adalah karena mereka memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar. Han Bing di depan mereka ini adalah contoh sempurna untuk itu. 6 permata, Master Permata Surgawi Panggung Zun tingkat atas. Bagi Master Bat Surgawi, setiap perbedaan permata dalam tingkat kultivasi berarti perbedaan besar dalam kekuatan. Bukan hanya perbedaan energi surgawi, tetapi juga perbedaan jumlah keterampilan dan kekuatan mereka. Lagi pula, orang aneh seperti Zhou Weiqing sangatlah langka. Sebagian besar Master Heavenly Bat hanya memiliki satu atribut elemental, dan skill mereka juga terbatas. 6 permata melawan 5 permata, peluang menang setidaknya 70%, dan itu bahkan jika kedua belah pihak memiliki keterampilan bertarung yang serupa. 6 permata melawan 4 permata, Master Manik Surgawi 4 permata tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Saat ini, Little Four sedang menghadapi situasi seperti itu. Han Bing menatap Little Four dengan dingin. Segera setelah juri mengumumkan dimulainya pertarungan, dia mengangkat tangan kanannya, dan tongkat merah muncul. Staf ajaib ini tampak seperti diukir dari karang merah. Itu berkilau dan tembus cahaya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apa yang membuat si kecil berempat semakin terkejut adalah bahwa di bagian atas tongkat ajaib ini, ada 3 soket. Memang, 3 soket. Agar peralatan konsolidasi memiliki 3 soket, seseorang harus setidaknya menjadi master peralatan konsolidasi tahap Zong untuk membuat gulungan yang sesuai. Pembangkit tenaga muda dari Great Saint Lance ini telah menunjukkan kekuatan sejatinya begitu dia melangkah ke atas panggung. 3 permata elemental yang bersinar juga dipasang ke tongkat. Han Bing tidak menggunakan peralatan konsolidasi lainnya, dan 3 safir bintangnya bersinar dengan cahaya cemerlang, lapisan cahaya biru es membentuk perisai cahaya, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalam. Pengalaman tempur Little Four sangat kaya, dan dia bisa tahu sekilas bahwa perisai cahaya yang kuat ini bukanlah keterampilan tersimpan permata elemental milik Han Bing, tetapi setelah dia memasang 3 permata elemental, stafnya telah memperoleh kemampuan tambahan. Nama panggilan Han Bing adalah Pries, dan dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak menengah hingga jauh. Mengangkat tongkat di tangannya, 36 titik cahaya biru muncul diam-diam di luar perisai cahaya birunya, menutupi langit dan bumi saat mereka terbang menuju Little Four. Itu adalah 36 pecahan es, dan mereka tidak mengeluarkan suara siulan, hanya angin dingin yang bertiup. Skill pecahan es tidak terlalu kuat di antara atribut air, hanya skill bintang 4. Namun, itu memiliki satu keuntungan, yaitu jumlahnya banyak. Bahkan Master Permata Surgawi 1 permata akan dapat melepaskan 6 paku es sekaligus. Dalam hal daya ledak, pecahan es jelas tidak sekuat bola api, tetapi daya tembusnya jauh lebih kuat. Lebih penting lagi, pecahan es yang digunakan Han Bing jelas berbeda dari pecahan es biasa. Begitu 36 pecahan es muncul, Little Four merasa seolah-olah dia akan mati lemas, dan suhu di udara anjlok. Meskipun Han Bing tidak menggunakan keterampilan pendukung lainnya, efek dari 36 pecahan es ini mirip dengan keterampilan pembekuan cepat Ye Pao Pao. Dingin semacam ini akan mengurangi kecepatan reaksi lawan. 36 pecahan es ini tidak berwarna putih, tetapi berwarna biru. Mereka seperti kristal biru. Saat ini, langit bahkan lebih gelap dari sebelumnya, dan 36 pecahan es ini melayang di udara, terlihat lebih mempesona di langit yang redup. Little Four tahu bahwa kekuatan ofensif dari pecahan es ini jelas tidak sama dengan pecahan es biasa dari Heavenly Bat Master. Mereka tidak hanya mendapat dorongan dari staf Han Bing, tetapi mereka juga memiliki kontrol dan kompresi keterampilan Han Bing sendiri. 36 pecahan es ini jelas jauh lebih kecil dari pecahan es biasa. Little Four mengingat instruksi Zhou Weiqing, dan tidak berbenturan langsung. Begitu Han Bing melepaskan tongkat dan perisai cahayanya, tubuhnya sudah mundur dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia melepaskan sayap peralatan konsolidasinya, tetapi tidak melepaskan senjatanya.